Oke, saya record. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya, menjelaskan terkait ini hanya review, jadi saya nanti tidak secara detail menjelaskan materi perkuliahannya karena sudah saya kirim melalui slide PowerPoint dan maupun melalui video yang sudah saya buat ya. Itu di sini hanya sedikit review ya secara cepat beberapa materi yang sudah saya jelaskan dan saya kirim materinya kepada kalian ya. Baik. Untuk materi yang pertama ya, di sini materi yang pertama yang saya kirim. Nanti kalau ada apa-apa silakan chat ya. Silakan chat kepada saya ya. Kalau ada yang tidak jelas silakan chat kepada saya. Tadi saya sudah mencoba untuk kalian bisa unmute tapi kok belum bisa ternyata. Oke, baik. Oke, jadi dalam kuliah pemodelan sistem ini ya, di awal kalian harus mengetahui apa itu sistem, ya. Karena ada dua istilah penting di sini, ada kata pemodelan dan ada kata sistem. Ya. Ada kata pemodelan dan ada kata sistem. Jadi kalau kita lihat sistem itu apa, seperti yang sudah saya sampaikan dalam video rekaman ya, sistem itu adalah kumpulan elemen ya. Jadi ada 3 kata kunci di sini ketika kita bicara sistem. Ada kumpulan elemen, kemudian dia bekerja bersama, dan kata yang ketiga adalah mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi itu adalah definisi sistem secara sederhana. Jadi ada beberapa elemen di situ, kemudian mereka bekerja bersama-sama dalam sistem tersebut dan mereka bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Gitu ya. Nah, di sini kenapa kita belajar sistem itu apa? Karena memang topik kita, mata kuliah kita namanya pemodelan sistem. Jadi kita harus tahu sistem itu apa, pemodelan itu apa. Kurang lebih begitu ya. Nah, di sini karakteristik ataupun ciri sistem itu tadi adalah pertama memiliki elemen ya, beberapa elemen yang membentuk satu kesatuan. Kemudian elemen itu saling berinteraksi, ya, saling berinteraksi, tidak berdiri sendiri-sendiri ataupun tidak ada ataupun berjalan sendiri-sendiri, tapi mereka ada interaksi ataupun ada ketergantungan dan kerjasama. Kemudian mereka memiliki tujuan tertentu bersama, memiliki mekanisme ataupun transformasi dan adanya lingkungan. Kemudian di sini tadi yang saya sampaikan bahwa sistem itu adalah terdiri dari elemen-elemen. Nah, jadi elemen itu adalah bagian dasar dari satu sistem ya, yang membentuk sistem tersebut. Nah, jadi dari elemen ataupun objek tersebut ya, itu memiliki namanya atribut. Ya, atribut itu adalah sifat ataupun wujud ataupun karakteristik yang melekat pada elemen ataupun objek tersebut. Ya, jadi atribut itu melekat pada objek ataupun elemen tersebut. Dari sini ada atribut dan juga antar elemen itu ada relasi. Nah, jadi dua hal yang penting ketika kita bicara tentang elemen ataupun objek ya. Jadi yang membentuk sistem tersebut adanya atribut. Jadi atribut itu adalah karakteristik ataupun sifat yang melekat pada elemen tersebut dan juga ada relasi. Relasi itu adalah interaksi ya antar elemen dalam sistem tersebut. Ya. Oke, masih belum bisa unmute kalian? Oke, baik. Oke, ini ada salah satu model yang sistemnya sederhana, ada incoming entities ya, ada proses, ada output ya. Nah, kemudian ketika kita bicara subsistem, ketika kita bicara sistem, maka ada istilahnya juga, ada istilah subsistem. Jadi subsistem itu adalah bagian dari sistem yang besar ya. Jadi bagian sistem besar itu memiliki beberapa subsistem. Begitu. Nah, jadi sebagai contoh misalnya ketika kita bicara sistem transportasi udara misalnya. Nah, subsistemnya misalnya ada ruang pengendali, ada ruang kokpitnya misalnya, ada ruang pesawatnya, ada terminalnya, begitu, ada untuk maintenance-nya misalnya ya. Itu adalah contoh-contoh subsistem dan subsistem ini juga harus kita perhatikan ya ketika kita bicara tentang sistem. Artinya kita bisa membedakan mana sistem dan mana subsistem. Sebagai contoh di sini misalnya sistem di sini ada subsistem A, sistem B, subsistem A, subsistem B dan subsistem C ya. Seperti itu. Kalau misalnya tadi kemarin dalam video saya jelaskan misalnya kasusnya seperti perguruan tinggi ataupun kampus ya. Nah, di sini kampus misalnya UIN ya. Nah, itu adalah sistem besarnya UIN. Nah, subsistemnya apa di sini? Misalnya bisa dalam wujud fakultas. Ya, ada Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Sosial Humaniora, Fakultas Usuluddin dan seterusnya. Itu adalah bagian dari subsistem dari sistem yang besar yaitu UIN. Begitu. Atau
bisa juga kita mengatakan sistem besarnya itu adalah Fakultas Saintek misalnya. Bisa. Subsistemnya apa? Mungkin prodi ya, prodi teknik industri, prodi informatika dan seterusnya. Jadi sebenarnya definisi sistem dan subsistem itu relatif dari kacamata kita ketika kita akan mengkajinya dari mana. Begitu ya. Ini slide-nya kelihatan kan ya? Sudah tampil ya slide-nya ya? Kalian suaranya nggak kedengaran? Oke. Oke, baiklah. Masih air. Oke. Oh, si ini coba apa saya jadikan ini ya. Siapa tadi? Zulhan ya, Zulhan. Coba Zulhan tak jadikan co-host ya. Zulhan tak jadikan co-host ya, Zulhan ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Oke, baik. Oke. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, kemudian lingkungan ya. Kita bicara lingkungan. Ketika kita bicara lingkungan, maka lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Ya, segala sesuatu yang berada di luar sistem. Jadi kita harus jelas mendefinisikan sistem. Ketika kita akan melakukan suatu kajian, maka kita harus jelas dulu di awal sistem kita itu yang mana, yang kita kaji itu yang mana. Nah, sehingga akan jelas juga yang akan menjadi lingkungan kita atau yang menjadi di luar sistem itu apa, begitu ya. Nah, di sini terkait dengan lingkungan, maka sistem itu ada dua, ada sistem tertutup dan ada sistem yang terbuka. Sistem yang tertutup itu berarti dia tidak dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Kalau yang terbuka itu dia dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Gitu. Nah, ada input dan ada output. Output itu berarti sifat lingkungan yang mempengaruhi sistem, sementara output itu adalah sifat sistem yang mempengaruhi lingkungan. Ya. Kemudian gambarannya adalah seperti ini, ada input ya, ini ada sistem kita yang kita kaji di sini, ada output. Di sini adalah lingkungan. Nah, di sini sebagai contoh misalnya yang dalam video saya sampaikan, contohnya misalnya sistemnya di sini adalah sistem kampus. Ya. Sistem kampus di UIN ya, misalnya sistemnya. Ya. Inputnya apa? Inputnya di sini. Inputnya di sini adalah calon mahasiswa yang mendaftar, calon mahasiswa yang sudah lulus seleksi ya, ya. Kemudian dia masuk ke dalam sistem di sini, dia sudah registrasi dan dia sudah melakukan pembelajaran selama 4 tahun di sini. Outputnya apa? Outputnya adalah lulusannya. Jadi lulusannya seperti apa? Ya, itu. Jadi contohnya seperti itu misalnya. Sekarang tadi kita bicara sistem, sekarang kita bicara tentang model ya, karena mata kuliah kita pemodelan sistem. Nah, model itu apa?
Nah, model itu bahasa sederhananya itu didefinisikan sebagai representasi ataupun formalisasi dalam bahasa tertentu dari suatu sistem nyata. Nah, sistem nyata itu adalah ya sistem yang uh, sedang kita jadikan sebagai titik studi kita. Ya. Sistem dalam kehidupan nyata, ya sistem dalam kehidupan nyata yang kita jadikan sebagai titik studi kita. Nah, pemodelan itu adalah proses membangun ataupun membentuk sebuah model dari suatu sistem nyata dalam bahasa formal tertentu. Di sini menurut Akov ya et al. Tahun 62, model itu dapat dipandang dari 3 kata. Jadi ada representasi, ada representasi. Representasi itu artinya apa? Berarti model itu representasi dari sistem nyata tadi. Jadi mewakili sistem nyata. Represent dari sistem nyatanya. Itu adalah model. Kemudian ada kata yang kedua adalah dia idaman ataupun ideal. Artinya representasi yang ideal. Ideal itu artinya kalau misalnya dia merepresentasikan dari suatu kampus yang bagus misalnya, maka memang modelnya juga harus model yang memang model yang merepresentasikan suatu kampus yang bagus. Nah, misalnya begitu. Jadi representasi ideal. Jadi bukan hanya representasi yang yang asal begitu ya, tetapi dia yang mencakup hal-hal yang ideal. Sehingga di sini proses pemodelan itu model dirancang sebagai penggambaran operasi dari sistem nyata secara ideal untuk menjelaskan atau menunjukkan hubungan yang penting. Menurut Murty et al. Tahun 90, model adalah representasi yang memadai dari satu sistem. Nah, ini dia Murty menggunakan istilah memadai, representasi yang memadai. Jadi representasi yang memadai dari satu sistem. Ya. Model disebut memadai jika dia telah sesuai dengan tujuan dari pemodelnya. Jadi memang model itu sangat tergantung dari si yang membuat model gitu maksudnya. Jadi tergantung dari alam pikir dari si pemodelnya itu seperti apa. Ya, jadi boleh jadi sistemnya sama, ya, boleh jadi sistemnya sama, tetapi karena yang memodelkan itu adalah dua orang yang berbeda, begitu ya, maka boleh jadi outputnya berbeda gambaran dari modelnya itu, ya. Jadi saya ulangi ya, boleh jadi sistemnya sama, tetapi yang memodelkan ada dua kepala nih, ada dua orang. Nah, boleh jadi output modelnya itu berbeda, karena memang modeling itu sangat tergantung dari si pemodelnya. Jadi modeling itu sesuatu yang state of the art ya. Jadi modeling itu mirip seperti art rather than science begitu. Ada Pak Murty di dalam bukunya mengatakan modeling itu adalah semacam art ya rather than science. Artinya berarti memang dia sangat subjektif begitu ya. Begitu, sangat subjektif. Artinya karena dia memang sangat tergantung dari si pemodelnya itu. Ya, jadi menurut Murty di sini ada beberapa kata kunci, ya, ada kata sistem, ya, ada representasi, ada tujuan dan ada memadai. Jadi artinya ketika kita bicara tentang modeling, dia memodelkan suatu sistem. Ya, ketika dia memodelkan satu sistem, artinya dia merepresentasikan sistem tersebut, ya, merepresentasikan, mewakili, ya, gitu. Kemudian dia juga harus sesuai dengan tujuan dari studinya, tujuan dari sistem yang akan dikaji. Dan yang terakhir adalah bahwa model yang dibuat itu harus memadai sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan juga tergantung dari sistem yang kita kaji. Begitu. Itu untuk pembelajaran yang pada saat yang pertama saya jelaskan secara sekilas. Ada pertanyaan untuk yang ini? Kalian masih belum bisa? Baiklah. Mudah-mudahan kalian mendengarkan ya. Ya, karena ini adalah pertemuan kita, saya sudah menyampaikan dalam video begitu ya. Ini saya hanya go through saja begitu, review saja untuk materinya begitu. Dan nanti minggu depan karena kita akan UTS ya. Jadi saya harap kalian juga cukup bisa mendengarkan dengan baik walaupun saya tidak bisa mendengar suara kalian ya. Saya tidak bisa mendengar suara kalian, apakah kalian paham ataukah tidak, mendengarkan atau tidak, saya nggak tahu ya. Tapi tolong keep attention ya, karena ini saya mumpung bisa Zoom soalnya. Oke, begitu. Dan mohon maaf sebelumnya, karena sebelumnya banyak ada kendala begitu ya. Ada beberapa urusan domestik begitu sehingga saya kurang bisa
melakukan Zoom pada waktunya gitu. Oke, baik, thank you sudah di chat ya. Jadi kalian mendengarkan ya. Oke, silakan yang mendengarkan dengan baik untuk kirim chat ke saya ya, biar saya tahu. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Oke, thank you ya. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan untuk yang materi slide yang kedua ya, berikutnya ya. Oke, nah seperti tadi dalam slide sebelumnya ya, saya menyampaikan bahwa model itu adalah representasi yang ideal dari suatu sistem ya untuk menjelaskan perilaku sistem. Nah, di sini kata representasi yang ideal ya, itu artinya apa? Artinya hanya menampilkan elemen-elemen yang penting dari suatu persoalan sistem nyata. Nah, ini cukup harus kalian pahami ya. Jadi artinya ketika kalian memotret suatu sistem ya, itu tidak harus semuanya yang elemen yang ada itu kalian ambil, itu bukan model namanya. Jadi disebut model kalau yang kalian ambil itu elemen-elemen yang paling penting. Ya tadi. Kemudian ada apa tadi? Ada kata-kata selain elemen, ada kata-kata atribut, ada kata-kata relasi. Nah, atribut yang diambil juga atribut yang relevan gitu. Kemudian relasi yang dipakai juga relasi yang ideal sesuai dengan tujuan studi kalian. Nah, gitu. Jadi itu yang penting. Ya. Dengan model, maka dapat menggambarkan sistem dengan lebih ekonomis dibandingkan dengan bentuk lain. Jadi kenapa kalian harus belajar tentang pemodelan sistem? Ya, anak TI harus tahu tentang pemodelan sistem. Kenapa harus belajar seperti ini? Karena dengan kita belajar pemodelan sistem, maka kita bisa memotret sistem yang kompleks itu dengan lebih sederhana. Dan kemudian kita kaji dan kita ambil yang memang menjadi fokus permasalahan kita. Tidak harus semuanya, begitu. Ya, begitu. Sebagai contoh, misalnya paling mudah, misalnya ketika kalian memotret suatu perusahaan besar misalnya, itu kan banyak sekali permasalahan yang ada dari hulu sampai hilir, dari front office sampai back office misalnya, ya, dari yang dari marketingnya, supply chain-nya, kemudian dari SDM-nya sendiri misalnya, gitu ya, dari produksinya. Ya, logistiknya, bahan bakunya, logistiknya untuk dia mendistribusikan barang jadinya misalnya, dari shop floor-nya misalnya, dari pergudangannya, warehousing-nya misalnya, banyak sekali permasalahan di situ. Maintenance-nya gitu ya. Nah, di situ kan satu sistem besar itu perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya kalian tidak pintar-pintar kalian memotret mau yang mana ini yang kalian kaji, ya kan susah sekali. Jadi kemampuan berpikir sistematis, kemampuan berpikir secara sistemik, kemudian mengambil hal-hal yang memang penting itu sangat perlu untuk seorang anak TI. Nah, jadi di sini salah satunya yang bisa kalian gunakan itu adalah framework pemodelan sistem. Jadi sebenarnya pemodelan sistem ini adalah belajar untuk kemampuan kalian berpikir secara sistematis, secara sistemik, dan menyelesaikannya secara step by step. Begitu. Ya. Jadi fokus pada salah satu poin permasalahan penting, kemudian diselesaikan. Ambil yang penting-penting. Nah, itu hanya saja dalam pemodelan sistem ini, karena ini saya lanjutkan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu OR2, begitu ya. Nah, maka di sini pemodelan sistem yang saya ajarkan di sini nanti saya arahkan untuk terkait dengan OR ya. OR. Jadi di sini nanti pemodelan sistem yang saya harap saya tuntut kalian untuk bisa itu adalah memodelkan terkait dengan model matematik ya, model matematik ya. Kalau kalian ingat di dalam pelajaran OR1, OR2 ya, atau OR1 lah ya, linear programming ya. Itu nanti akan kita pakai sekali terkait dengan pemodelan sistem ini. Jadi dalam hal ini saya minta kalian bisa memodelkan terkait dengan sistem nyata, kemudian dimodelkan secara menggunakan linear programming. Ya, itu adalah kenapa saya pakai linear programming, kenapa saya pakai OR, karena itu adalah yang paling basic ya, itu yang paling sederhana dan kalian harus bisa. Kalau misalnya kalian sudah bisa itu, nanti yang lain itu lebih mudah. Artinya kalian sudah bisa memahami filosofi tentang modeling sistem itu seperti apa. Gitu. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Jadi dengan model ya, dengan kita menggunakan pendekatan model ya, itu dapat menggambarkan sistem secara lebih ekonomis dibandingkan dengan bentuk lain. Ya, itu sudah pasti ya. Nah, jadi di sini dengan kita membuat suatu modeling sistem, maka secara akademik itu sangat bermanfaat karena dia berguna untuk menjelaskan fenomena ataupun objek ya. Begitu. Jadi terutama juga dari segi manajerial, dia sangat penting sekali.
Karena dari segi manajerial, nanti kalau misalnya kalian di perusahaan, misalnya kerja di sebuah perusahaan misalnya, ya, itu maka ketika kita membuat satu model, maka itu sangat berfungsi sebagai alat untuk mengambil keputusan. Ya. Kemudian dia juga bisa untuk sebagai alat komunikasi, belajar, dan memecahkan masalah. Yang terutama di sini adalah dia model yang kita buat itu sangat berfungsi sebagai alat untuk mengambil keputusan. Jadi banyak sekali keputusan-keputusan yang bisa kita selesaikan dengan kita menggunakan modeling ini. Ya. Nah, kemudian di sini kriteria baik buruknya suatu model itu dapat diukur oleh apakah dia mengandung semua variabel yang relevan. Nah, jadi kenapa dikatakan sebagai memadai itu tadi? Ya, jadi model itu adalah representasi yang memadai karena dikatakan memadai karena dia hanya mengandung variabel yang relevan. Artinya apa? Kalau yang tidak relevan tidak dipakai karena dia akan menjadi terlalu kompleks, ya. Dan kemudian jangan sampai jangan sampai yang relevan juga tidak kita masukkan. Nah, kan begitu, ya. Jangan sampai yang relevan itu tidak kita masukkan. Sebagai contoh, kemudian yang kedua, apakah ia cukup sederhana itu tadi? Ya, apakah dia cukup sederhana dari segi elemennya yang masuk, dari segi variabelnya diperhitungkan, dan seterusnya. Jadi baik buruknya suatu model itu adalah ketika dia hanya mengandung variabel yang relevan dan apakah dia cukup sederhana ataukah tidak. Kalau dia terlalu kompleks juga tidak baik, ya, karena suatu model yang terlalu kompleks atau dia over elemen ataupun over variabel, ya, itu over kompleks, ya, jadi itu berarti tidak memadai lagi, dia sudah over memadai gitu, ya. Nah, itu juga tidak baik. Ya, begitu. Nah, jadi sebagai contoh misalnya ketika kita ingin mengkaji sistem pembelajaran misalnya, mengkaji efektivitas sistem pembelajaran di prodi teknik industri misalnya. Nah, itu misalnya elemen yang terkait apa saja kira-kira? Ya, mahasiswa teknik industri misalnya, angkatan tahun pertama sampai tahun keempat misalnya. Kemudian dosen-dosennya misalnya. Ya. Kemudian barangkali dari sisi apalagi administrasi, TO-nya barangkali juga bisa kita pertimbangkan. Itu. Kemudian seperti misalnya apa? Kan banyak nih di kampus nih kan. Ada Pak Satpam misalnya, ada tukang kebersihan misalnya, ya, apalagi ada kantin misalnya. Itu perlu kita masukkan nggak? Itu mungkin tidak, ya, karena sistem yang kita kaji adalah keefektifan dalam pembelajaran misalnya. Itu juga sebenarnya elemen di dalam kampus juga, tetapi mungkin itu tidak terlalu relevan dalam studi yang ingin kita kaji misalnya. Nah, itu jadi artinya elemen-elemen ataupun variabel-variabel yang kita masukkan itu adalah variabel-variabel ataupun elemen yang memang relevan dengan yang studi yang kita kaji, ya, sistem yang kita kaji, tergantung sistemnya misalnya. Jadi tidak semua serta-merta di dalam kampus, semua elemen yang dalam kampus kita masukkan, tidak, gitu ya. Yang relevan saja. Itu tadi contohnya. Kemudian suatu model itu akan makin bermanfaat bila model memudahkan pengertian tentang sistem yang diwakili, pengetahuan tentang alternatif keputusan itu juga dapat diambil dari juga dapat hasil keputusannya bisa menghasilkan keputusan yang banyak, ya. Oke, nah jadi di sini jenis model itu berdasarkan teori keputusan itu ada dua, yaitu model matematik dan model informasi. Kalau model matematik, ya, itu model yang kita representasikan secara matematik, ya, dengan menggunakan simbol-simbol matematik, ya. Kalau model informasi itu berarti model yang kita representasikan dalam bentuk grafik, tabel, atau mungkin dalam bentuk gambar-gambar begitu, ya. Itu model informasi. Oke, nah ini slide yang penting juga yang kalian harus paham terkait dengan pemodelan sistem. Karakteristik model yang baik itu, ya, menurut Siregar, ya. Ini dulu Pak Siregar tahun 91 ini dulu adalah beliau sudah almarhum, ya, dan beliau adalah dulu pembimbing saya ketika S1, ya. Namanya Prof. Ali Basah Siregar, ya. Dari Teknik Industri di ITB dulu. Beliau almarhum ketika saya sedang S3, ya. Dulu pembimbing saya ketika saya pembimbing tugas akhir saya, TA saya. Jadi TA saya tentang modeling juga gitu, ya. Ya. Oke. Menurut Pak Siregar tahun 91 ini, ya, karakteristik model yang baik itu ada 3, ya. Kalian harus hafal. Pertama, dia memiliki tingkat generalisasi yang tinggi.
Artinya, makin tinggi derajat generalisasi suatu model, maka dia semakin baik, karena kemampuan model untuk memecahkan masalah itu makin besar. Artinya semakin dia spesifik, dia kurang baik. Karena kenapa? Karena yang model yang dibuat itu hanya spesifik untuk masalah tersebut. Tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Nah, jadi model yang baik itu adalah model yang ketika dibuat sekali, dia bisa dipakai untuk berbagai permasalahan. Itu model yang baik. Ya. Sebaliknya kalau kita buat model yang hanya bisa dipakai untuk case study tersebut misalnya, ya berarti kemampuan model itu hanya itu saja gitu. Tidak bisa dipakai untuk case study yang lain misalnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya semakin dia bisa dipakai untuk permasalahan yang lain semakin bagus ya. Jadi dia memiliki tingkat generalisasi yang tinggi. Kemudian yang kedua, dia memiliki mekanisme transparansi. Mekanisme transparansi di sini artinya kita tahu bagaimana si model ini dikembangkan. Jadi tidak tiba-tiba itu ujuk-ujuk langsung modelnya seperti ini gitu. Jadi transparan. Transparan itu artinya berarti kita tahu dia awalnya seperti apa, kemudian dia menentukan elemennya seperti apa, atributnya seperti apa saja, variabelnya bagaimana, kemudian bagaimana kemudian step-stepnya formulasi modelnya seperti apa begitu ya, constraint-nya apa saja, kemudian sampai kepada formulasi model matematikanya. Artinya kalau seperti itu jelas gitu ya, maka semua orang bisa tahu, oh jadi model ini tuh awalnya dari sini gitu. Ya, begitu. Jadi formulasi model yang dibuat itu dapat diterangkan kembali karena dia transparan. Gitu ya. Kalau tiba-tiba simsalabim, ya orang nggak akan bisa tahu, gitu ya, seperti apa model itu tiba-tiba terwujud, gitu ya. Gitu. Kemudian apa namanya? Oh ya, sorry ada 4 ya. Kemudian yang ketiga itu adalah potensial untuk dikembangkan. Nah, jadi potensial untuk dikembangkan. Jadi apa namanya sifat model yang baik itu dia juga memiliki potensi untuk dikembangkan. Dia menarik peneliti lain untuk mengembangkannya, atau dia menarik dirinya sendiri untuk terus mengembangkan model tersebut. Jadi modelnya itu bisa untuk terus dibuat menjadi lebih kompleks dan seterusnya, lebih kompleks dan lebih sesuai dengan sistem nyatanya. Sebagai contoh misalnya ketika kita membuat pertama kali suatu model, barangkali modelnya kalau langsung stokastik kan susah barangkali. Kita bikin yang modelnya deterministik terlebih dahulu, yang sifatnya statis terlebih mudah. Kemudian berikutnya ada peneliti lain kok tertarik modelnya bagus, dia kemudian membuat modelnya menjadi bersifat dinamis misalnya. Modelnya menjadi stokastik barangkali, terus berkembang begitu. Nah, jadi itu model yang baik itu adalah model yang terus bisa dikembangkan, ya begitu. Kemudian yang terakhir dia juga peka terhadap perubahan asumsi. Nah, jadi model yang baik itu adalah model yang dia itu juga ketika asumsi yang dirubah itu masih bisa. Sebagai ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin model kok apa namanya rigid ya, modelnya rigid, artinya rigid itu berarti ya dia sudah pakem seperti itu, tidak bisa lagi dirubah. Kalau asumsinya dirubah itu modelnya buyar gitu misalnya. Nah, itu berarti bukan model yang baik. Model yang baik itu dia peka terhadap perubahan asumsi. Artinya kalau asumsi kalian dirubah itu si model masih bisa dirubah juga gitu maksudnya. Sebagai contoh misalnya ketika kita membuat suatu model terkait misalnya penentuan rute terpendek dalam misalnya vehicle routing problem misalnya ya. Nah, itu misalnya ketika kalian baru bikin model, kalian asumsikan bahwa misalnya traffic jam itu tidak diperhitungkan, atau mungkin kita sampaikan traffic jam tidak ada misalnya. Traffic jam kita ignore misalnya dalam model tersebut, ya. Sehingga kita anggap apa itu namanya distance ya, jarak itu ekuivalen benar-benar dengan traveling time, waktu jarak. Jadi jarak itu benar-benar ekuivalen dengan waktu ya, traveling time, waktu tempuh begitu ya. Nah, kemudian itu sudah jadi si model itu, kemudian tiba-tiba ternyata ingin kalian kembangkan lagi, asumsinya kayaknya ingin saya rubah. Bagaimana supaya traffic jam itu kita masukkan dalam model tersebut. Jadi tidak lagi di-ignore gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, kemudian kita lakukan asumsi, perubahan asumsi. Asumsinya berikutnya bukan lagi traffic jam kita ignore, tetapi traffic jam itu memang kita masukkan dalam model. Nah, kemudian nanti kan modelnya akan mengikuti berubah. Bisa nggak modelnya dirubah? Jangan-jangan buyar begitu, sudah nggak bisa lagi diutak-atik. Nah, itu berarti model yang tidak baik. Ya, jadi model yang baik ketika asumsinya berubah, si model masih bisa diutak-atik lagi gitu ya. Nah, itu. Nah, itu salah satu contohnya. Ya. Oke.
Baik, itu jadi karakteristik model yang baik ada 4 ya tadi ya. Menurut Pak Siregar, tingkat generalisasi yang tinggi, ada mekanisme transparansi, dan dia memiliki potensi untuk dikembangkan dan peka terhadap perubahan asumsi. Kemudian prinsip-prinsip pemodelan. Nah, ini sangat penting juga. Ini dalam bukunya Pak Siregar juga. Jadi prinsip pemodelan itu apa, Bu? Prinsip pemodelan itu adalah eh, apa namanya? Apa namanya? Prinsip pemodelan itu adalah hal-hal yang bisa kalian pegang ketika kalian akan melakukan suatu pemodelan sistem. Ini sangat penting dan bisa kalian pakai pegangan, bisa kalian gunakan ketiga pegangan ini ketika kalian akan melakukan suatu modeling sistem. Ya, begitu. Jadi prinsip pemodelan itu ada 3. Ya. Dan ini sangat penting, kalian harus paham. Pertama, elaborasi. Elaborasi itu artinya apa? Elaborasi itu artinya berarti bahwa modeling itu harus selalu mulai dari yang sederhana. Start simple. Mulai dari sederhana dan kemudian secara bertahap bisa kita elaborasi. Artinya bisa kita elaborasi itu ya terus kita explore, kita kembangkan terus sehingga dapat apa namanya kita peroleh model yang lebih representatif, yang lebih sesuai dengan sistem nyatanya. Kan begitu. Jadi prinsip pertama adalah elaborasi. Jadi start simple. Jadi mulai dari sederhana terlebih dahulu. Jadi sangat salah kalau kalian itu membuat model langsung tiba-tiba sangat kompleks. Nah, itu salah begitu ya. Karena sebenarnya kalau kita berdasarkan prinsip pemodelan itu adalah elaborasi. Elaborasi itu jadi kita mulai dari yang sederhana, kemudian kita elaborasi terus sampai dia bisa lebih sesuai dengan sistem nyatanya, bisa lebih represent dari kepada sistem nyatanya. Ya, begitu. Tahapannya seperti itu, ya. Jadi modeling sistem itu harus dimulai dari yang sederhana. Jadi kalau misalnya kalian nanti tugas akhir misalnya pengen tentang pemodelan sistem misalnya, gitu ya, ya juga mulai dari yang sederhana. Ya. Asal apa tadi itu? Asal sederhananya itu tadi apa? Bukan kemudian variabel-variabel ataupun elemen yang relevan tidak dimasukkan. Ya, tetap kalian masukkan. Jadi batasannya itu. Ya, jadi itu batasannya itu. Jadi artinya sederhana di sini adalah tetap harus harus satisfy, memenuhi definisi pemodelan tadi itu. Ya, jadi pemodelan adalah represent dari sistem nyata secara memadai, ya, memadai artinya apa tadi? Hanya mengcover variabel-variabel, elemen-elemen, atribut ya yang relevan dengan studi yang dikaji, gitu ya. Itu elaborasi ya. Kemudian yang kedua adalah sinektik. Nah, ini sangat penting ya. Sinektik ini sangat penting dan sangat bisa kalian pakai ketika kalian membuat suatu model. Ya. Sinektik ini adalah metode yang dibuat untuk mengembangkan masalah-masalah secara apa? Analogis. Jadi sinektik ini artinya berarti kita memakai konsep analogi, intinya itu. Jadi dalam suatu pemodelan sistem, ketika kita akan membuat suatu modeling sistem, maka kita harus menggunakan kita bisa menggunakan konsep analogi. Ya, jadi analogi di sini artinya bahwa misalnya kita sudah seperti yang saya jelaskan dalam slide kalau tidak salah dalam video ya yang saya buat misalnya kalian tahu rumus F sama dengan apa? F itu gaya pegas ya. Gaya pegas sama dengan K dikalikan X ya. K itu konstanta pegasnya, X-nya itu adalah simpangannya kan. Itu adalah untuk mencari rumus F misalnya. Kemudian kalian kemudian menemukan suatu sistem, kalian ingin mengkaji terkait dengan gaya apa misalnya. Gaya apa itu kalian asumsikan itu ternyata kalian sepertinya merasa itu mirip-mirip dengan fenomena gaya pegas misalnya. Nah kan boleh berarti F di sini itu adalah gaya yang kalian kaji apa begitu, K-nya adalah konstanta apa, X-nya adalah apa, deviasi apa barangkali. Nah itu bisa seperti itu. Jadi artinya kalian sudah membuat model berarti artinya dengan menggunakan apa? Menggunakan konsep sinektik tadi atau analogi tadi. Analogi dari apa? Dari dari konsep model dalam formula dalam gaya pegas, kemudian kalian analogkan dengan sistem ataupun model yang kalian ingin kaji, gitu. Itu boleh. Ya. Jadi dulu waktu saya menggunakan tugas akhir saya juga menggunakan konsep menggunakan pendekatan analogi ini tadi, sinektik ini tadi, ya begitu. Seperti juga misalnya analogi ini adalah basic sekali kita pakai dalam modeling system. Sebagai contoh misalnya dalam VRP lagi ya, misalnya vehicle routing problem misalnya begitu ya.
apa namanya, dalam VRP itu kan dia ada notes titik-titik itu ya kan, titik-titik itu kan menggambarkan apa? Analog dengan apa? Analog dengan retailer misalnya, atau analog dengan customer misalnya. Jadi seperti itu. Jadi analog itu sangat kita pakai dalam kita menggunakan ketika kita menggunakan konsep pemodelan sistem. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah iteratif. Kita iteratif. Nah ini sangat penting juga. Bahwa jangan pernah berpikir kalau kita sudah membuat suatu model sudah selesai, stop gitu ya. Kalau kita sudah membuat model sudah selesai gitu ya. Padahal sebenarnya ketika kita membuat satu model, maka dia sifatnya adalah iteratif. Nanti akan lihat karena bahwa iteratif di sini artinya bahwa dia bisa terus dikembangkan tadi kan, dia bisa elaborasi terus kan, dielaborasi terus sampai dia mendapatkan benar-benar sesuai dengan sistem nyatanya mirip-mirip banget begitu misalnya. Atau misalnya ketika melakukan suatu model yang pertama kok ternyata setelah kita validasi kurang sesuai barangkali. Nah, maka iterasi lagi supaya model yang kita buat benar-benar valid misalnya. Jadi artinya modeling itu adalah satu siklus ya. Modeling itu adalah siklus. Jadi dia tidak kemudian hanya sekali jalan that's it, sudah selesai. Tapi sebenarnya ketika kita bicara pemodelan itu dia adalah iteratif ya. Dia adalah siklus ya. Seperti kalau kalian ingat seperti plan do check action gitu ya. Kalau dalam quality ya kita kenal PDCA. PDCA itu apa? Apakah dia satu siklus saja PDCA? Plan do check action sudah selesai begitu? Enggak kan? Nah, seperti plan do check action itu juga dia juga satu siklus ya. Dia adalah suatu siklus yang terus muter. Nah, ini juga sama. Ya, dia memodelan sistem juga suatu pendekatan begitu yang dia sifatnya adalah iteratif. Kapan berhentinya iterasinya? Ya berhentinya kalau memang itu sudah memenuhi sudah sesuai dengan tujuan studi, sudah tercapai misalnya. Ya. Dan sudah tidak ada lagi yang bisa dikembangkan barangkali. Nah, begitu ya. Jadi selama masih bisa dikembangkan, selama masih bisa untuk lebih mendekati sistem nyatanya, masih iterasi begitu ya. Begitu. Oke, jadi itu ya. Jadi tolong dihafalkan, tolong difahami juga ya. Yang penting adalah 3 prinsip dalam pemodelan. Artinya ketika kalian melakukan suatu pemodelan sistem, pakai ini 3 prinsip ini. Karena 3 prinsip ini yang selalu kita pakai ketika kita melakukan suatu pemodelan sistem. Ya. Elaborasi, sinektik ataupun konsep analogi, ya. Kemudian yang ketiga adalah iterasi. Ya, gitu. Kemudian penggunaan prinsip pemodelan di atas dilengkapi dengan pemilihan metode yang tepat. Ya, oke. Nah, jadi beberapa contoh metodologi yang bisa kita pakai dalam pemodelan itu ya ada tadi yang saya sampaikan OR ya, ada programan linear, pemrograman dinamis, Markov chain ya, model pramelan, lain-lain, ada ekonometrik, ada AHP, ada sistem pakar, kecerdasan buatan dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kalian lihat ya, yang paling basic, yang paling simple itu ada programan linear yang pasti. Makanya saya mulai mata kuliah ini dengan programan linear. Artinya kalian harus bisa. Jadi kalau kalian ingin lulus, kalian harus bisa membuat suatu pemodelan sistem dengan menggunakan programan linear. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, cukup jelas ya, mudah-mudahan. Oke, baik. Oke, berikutnya adalah topik yang agak berbeda tentang klasifikasi model. Sebentar, saya minum air putih dulu ya. Oke, baik. Ini topik yang tidak agak berbeda ya. Ini tentang klasifikasi model. Ya. Jadi kenapa klasifikasi model ini penting juga agar kalian tahu bahwa sebenarnya tidak melulu tentang linear programming ya. Tidak melulu modeling itu adalah yang tentang matematik aja juga gitu ya. Karena sebenarnya model itu juga banyak sekali. Gitu ya. Jadi di sini menurut Murdik et al. 84 dan Akov et al. 82 semuanya dapat dibagi menjadi 8 buah kelas. Kira-kira begitu. Itu dalam bukunya Pak Togar Simatupang ya. Yang sudah saya sampaikan saya sudah menyampaikan 2 referensi ya kalau tidak salah, buku pemodelan sistem dari Pak Togar Simatupang dan satu lagi bukunya Murty et al. Ya. Oke.
Nah, di sini berdasarkan klasifikasinya model bisa dibagi berdasarkan fungsinya. Ini mungkin saya tidak terlalu detail ya, karena ini hanya apa namanya, tidak hanya untuk pengetahuan kalian saja ya, maksudnya tidak bukan konsep yang ini, hanya untuk pengetahuan saja. Jadi berdasarkan fungsinya, berdasarkan fungsi, maka model bisa dibagi menjadi 3 kelas ya, secara deskriptif, model deskriptif, model prediktif ya, dan juga model normatif. Ya. Ini ya. Kemudian berdasarkan strukturnya, itu model ikonis, kemudian ada model analog lah, dan juga model apa ini, simbolik ya, model simbolik. Ya. Oke, kemudian berdasarkan tingkat ketidakpastian. Nah, ini mungkin yang, berdasarkan acuan waktu ya. Berdasarkan acuan waktu itu adalah model statik dan dinamis. Nah, ini yang penting ya, karena biasanya kalau kita bicara tentang pemodel sistem dengan matematika, formulasi matematika, kita harus penting mendefinisikan atau tadi mengasumsikan, kita asumsinya apa modelnya kita buat, apakah dia statis atau dinamis misalnya ya, seperti itu. Jadi model statis itu adalah model yang dia tidak memperhitungkan adanya faktor waktu di situ ya. Jadi modelnya itu tidak akan berubah dengan adanya perubahan waktu ya, begitu. Jadi misalnya di sini adalah struktur organisasi ya, struktur organisasi itu kan setiap hari nggak akan berubah begitu ya, kecuali memang apa namanya, sudah ada pergantian pemimpinan misalnya ya tuh. Jadi struktur organisasi misalnya model input output. Kemudian yang kedua adalah model dinamis. Kalau model dinamis ini karena sifatnya dinamis, maka dia modelnya ini apa namanya, menunjukkan perubahan atau apa namanya, menunjukkan perubahan karena waktu ya begitu. Jadi fungsi apa, waktu itu menjadi fungsi dari model tersebut. Jadi waktu itu menjadi fungsi dari model tersebut. Sebagai contoh misalnya model pertumbuhan populasi. Kalau kita lihat berarti kan populasi tiap tahun manusia, jumlah penduduk di dunia ini kan selalu bertambah, selalu berubah ya, selalu berubah. Kalau misalnya model model apa namanya, jumlah mahasiswa di saintek misalnya, itu juga berdasarkan model dinamis karena dia setiap periode, setiap tahun dia pasti akan mengalami perubahan. Kemudian berdasarkan acuan tingkat ketidakpastian, ini juga penting. Biasanya itu kita statekan di awal ketika kita akan membuat satu formulasi model ya, itu adalah kita menentukan apakah model yang akan kita buat itu adalah deterministik ataukah probabilistik. Itu sangat penting ya. Nah, jadi deterministik artinya apa? Artinya berarti kurang lebih setiap input itu akan menghasilkan output yang sudah pasti itu begitu. Ya, jadi deterministik itu. Ya, jadi kalau outputnya ini, outputnya pasti itu. Ya, jadi nilai input itu spesifik dengan output ya, yang merupakan pemecahan dari suatu model dalam situasi yang pasti. Sebagai contoh misalnya laba. Ya, ketika kita mau menghitung profit, ya profitnya itu pasti profit itu adalah apa namanya, hasil penjualan dikurangi dengan apa namanya, biaya begitu ya. Untuk pendapatan dikurangi dengan biaya itu sudah pasti adalah profitnya itu. Atau misalnya dalam model EOQ ya, model EOQ ya. Nah, model EOQ itu adalah reorder point-nya berapa begitu ya. Kita harus pesannya berapa itu berdasarkan rumus yang itu sudah pakem gitu ya. Dan tidak akan ada probabilitas di situ. Di inputnya apa, outputnya jelas. Itu adalah deterministik. Nah, ada juga yang model yang lain ya. Model yang lain itu adalah probabilistik dan model uncertainty. Nah, kalau probabilistik ini masih mending ya. Jadi inputnya apa, outputnya itu adalah ada beberapa kemungkinan tergantung dari probabilitasnya. Gitu. Jadi outputnya itu ada, tetapi apa namanya, bisa berubah, tetapi ada probabilitas di situ. Misalnya ada diagram pohon keputusan. Nah, biasanya kan diagram pohon keputusan itu kan ada probabilitasnya masing-masing kan, ada probabilitas di situ ya. Gitu. Atau mungkin peta pengendalian statistik. Nah, itu juga ya, atau ROI. Nah, yang kita tidak tahu ya, itu adalah uncertainty, model yang tidak pasti, uncertainty. Nah, itu tidak ada probabilistik di situ begitu ya. Jadi apa namanya, pemilihan berdasarkan pertimbangan melalui subjektif ya, melalui subjektif bisa. Gitu ya. Jadi ketidakpastiannya itu mutlak gitu. Nah, biasanya dalam suatu model begitu ya, kalau kita baru mau melakukan suatu modeling, biasanya kita lebih mudah untuk mendefinisikan atau mengasumsikan model yang kita buat itu sebagai deterministik ya.
itu akan sangat signifikan sekali menurunkan derajat kompleksitas dari model kita. Jadi model yang deterministik itu dengan model stokastik itu sangat jauh bedanya. Ya, nanti kalian akan lihat kalau model yang stokastik itu derajat kompleksitasnya sangat tinggi ya. Kalau model yang deterministik masih lebih mudah begitu ya. Sehingga tidak salah kalau misalnya ketika kalian membuat suatu model pertama kali ya kalian bikin model sebagai model yang deterministik ya. Karena kan tadi saya sampaikan ada 3 prinsip dalam pemodelan sistem ya, dihafalkan tolong ya. Ini pertama dia adalah elaborasi ya, start simple gitu ya. Jadi kita mulai dari yang mudah. Kemudian nanti bertahap kita elaborasi lagi sampai dia lebih mendekati pada sistem nyatanya gitu. Ini nggak ada masalah ya. Gitu. Oke, baik. Kemudian berdasarkan derajat generalisasi, dia ada model umum dan model spesifik. Ya, model umum itu berarti dia model yang bisa dipakai untuk berbagai permasalahan, tidak hanya pada satu masalah spesifik. Tidak hanya pada satu case study tertentu misalnya. Ya, di sini misalnya adalah ada model antrian. Ya. Model antrian itu ya seperti itu, menghitung formula menghitung waiting time-nya, menghitung apalagi ya, waiting time, kemudian jumlah customer yang harus menunggu gitu ya. Itu ya seperti itu rumusnya begitu ya. Nah, itu bisa dipakai untuk mana saja gitu kan. Nah, itu berarti model yang umum. Dia bisa dipakai untuk menghitung antrian yang ada di supermarket, antrian yang ada di ATM dan sebagainya. Bahkan antrian yang ada di suatu shop floor ya. Ya, satu lantai pabrik itu juga bisa. Atau mungkin misalnya di sini program linear. Yang program linear itu jelas banyak sekali ya yang bisa kita gunakan. Shortest path problem misalnya VRP ya bisa dipakai VRP vehicle routing problem bisa dipakai untuk berbagai penentuan rute macam-macam semuanya ya, tidak hanya untuk pada satu kasus tertentu. Itu disebut sebagai model yang umum. Ada juga model yang spesifik, misalnya model persediaan probabilistik. Nah, ini berarti hanya untuk kasus yang probabilistik, persediaan yang probabilistik. Kalau dia untuk persediaan yang deterministik, dia tidak bisa dipakai misalnya. Gitu ya. Kemudian model berdasarkan acuan lingkungan itu ada model terbuka dan tertutup ya. Model terbuka dan biasanya model yang tertutup itu lebih sederhana daripada model yang terbuka. Model yang terbuka itu berarti lingkungan itu akan mempengaruhi model tersebut ya. Ada interaksi dengan sistem dengan model yang kita buat. Nah, itu ya. Nah, kalau model yang tertutup dia lingkungan tidak mempengaruhi. Nah, biasanya kalau dalam model matematik kita buat itu kalian bisa mendefinisikan apakah model kalian itu terbuka, artinya berarti lingkungan itu mempengaruhi model kalian ataukah tidak. Nah, tapi yang pasti di sini berarti model yang tertutup pasti lebih simple ya daripada model yang terbuka. Kemudian yang klasifikasi yang ketujuh berdasarkan derajat kuantifikasinya. Ada model yang kualitatif dan ada model yang kuantitatif ya. Kualitatif itu berarti model yang menggambarkan kualitatif secara kualitatif saja, baik buruk ya, tinggi rendah misalnya, profit tidak profit dan sebagainya. Kalau kuantitatif berarti dia memang secara quantifiable, variabelnya dapat dikuantifikasikan. Di sini ada beberapa model, ada statistik, optimasi, heuristik, simulasi. Kalian sudah dapat semuanya ya kan? Statistik ya, itu misalnya peta pengendalian, kemudian ada korelasi, ada regresi gitu ya. Kalau model optimasi itu sudah pasti kalian pernah dapat ya. Ada model transportasi, model penugasan, persediaan, ada simplex di situ, linear programming masuk di sini juga ya. Kemudian kalau model heuristik, nah misalnya traveling salesman problem, keseimbangan lintas produksi. Model simulasi juga sudah pernah kalian dapatkan dalam mata kuliah simulasi yang pasti ya. Nah, jadi kemudian berdasarkan dimensinya. Nah, berdasarkan dimensinya itu ada model 2 dimensi maupun multidimensi. Nah, ini tergantung dari kasus kalian ya. Kalau misalnya khusus yang kompleks memang harus multidimensi ya, memang harus multidimensi. Misalnya dalam hal ini misalnya adalah model keputusan multikriteria ya, ataukah mungkin dengan model goal programming ya, atau bukan dengan analisis regresi berganda. Oke, itu untuk beberapa untuk slide kuliah yang kedua.
Ada pertanyaan? Bisa, kalau ada pertanyaan bisa dengan chat ya, kalau tidak bisa bersuara. Oke, masih mendengarkan? Oke. Masih oke, baik, thank you ya, ya. Baik, ya. Oke, baik. Jangan tidur ya. Karena saya nggak dengar suara kalian. Oke. Ini habis ini UTS soalnya ya, minggu minggu depan kita UTS, oke? Hmm. Oke, saya berharap kalian bisa belajar dengan baik ya. Belajar dengan baik, tidak hanya UTS bisa mengerjakan ya. Karena semuanya serba terbatas ya. Saya tahu semuanya serba terbatas, dosennya juga terbatas dalam memberikan pembelajaran, sehingga kalian juga belajarnya juga terbatas, kita sama-sama terbatas. Tapi saya berharap dengan keterbatasan kita semua, kita tetap berusaha yang terbaik gitu ya, yang terbaik ya. Untuk apa namanya, tetap belajar dengan yang terbaik gitu maksudnya ya. Nah, saya berharap begitu. Nanti kalau UTS silakan dikerjakan dengan sendiri-sendiri dengan baik semampu kalian ya. Karena ada beberapa begitu ya, yang pasti tidak akan multiple choice ya. Yang pasti tidak akan multiple choice. Karena saya ada kisah juga gitu ya. Ada dosen yang memberikan ujian dengan multiple choice begitu ya. Ya, antar teman hanya tinggal ini, jawabannya apa gitu ya. Begitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di kelas ini gitu ya. Jadi silakan menyimak dengan baik. Kalau menyimak dengan baik, insya Allah nanti UTS-nya bisa ya. Oke, baik kita lanjutkan untuk slide yang ketiga ya. Masih mendengarkan. Oke, slide yang ketiga. Oke. Oke, nah ini penting ya. Ini juga saat yang sudah penting, kita sudah masuk ke konten ya, sudah masuk mulai ke konten dalam tahapan dalam pemodelan ya. Ini sudah mulai kita masuk ke dalam tahapan-tahapan dalam kita melakukan suatu pemodelan, dalam hal ini adalah pemodelan matematik. Tadi seperti yang saya sampaikan, tadi di slide yang sebelumnya kalian lihat kan model itu banyak sekali ya. Definisi contoh-contoh model. Jadi ketika kita bicara model itu ya banyak juga gitu maksudnya. Tidak hanya model dalam dunia programming sebenarnya ya. Nah, di sini tetapi dalam kuliah ini ya, karena ini adalah basic ya, dan ini basic dan kalian harus tahu semuanya begitu ya. Semuanya kalau di sini ada berapa? 60 mahasiswa ya, 60 mahasiswa ya 60 ini harus tahu semuanya begitu, harus bisa melakukan pemodelan dengan menggunakan linear programming begitu ya. Jadi kenapa saya menggunakan linear programming? Karena saya pikir itu cukup sederhana juga untuk bisa kalian pahami dan kalian harus bisa itu, harus tahu itu. Ya. Nah di sini di slide yang ketiga ini bicara tentang tahapan dalam pemodelan, ya, tahapan dalam pemodelan dan pemodelan matematika. Oke. Di sini menurut Pak Murti ya tahun 90 ya. Pemodelan matematika itu adalah proses di mana permasalahan dunia nyata itu ditafsirkan atau direpresentasikan dengan menggunakan simbol yang abstrak. Ya. Simbol yang abstrak ini adalah formulasi matematika maksudnya. Ya, begitu. Jadi di sini pemodelan matematika berarti artinya adalah proses ketika kita merepresentasikan suatu sistem nyata ya, dengan menggunakan dengan menggunakan formulasi ataupun simbol-simbol matematika. Begitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, di sini ternyata pemodelan matematika itu sudah banyak sekali digunakan dalam berbagai bidang ilmu, ya, ilmu sains maupun ilmu sosial. Dalam keilmuan teknik itu pemodelan matematik juga digunakan untuk menyelesaikan banyak sekali permasalahan. Nah, jadi kalau kita lihat penjadwalan itu juga dengan model matematika, produktivitas, transportasi, logistik itu banyak sekali. Ya. Masalah produksi begitu ya, produktivitas tadi sudah ya. Efisiensi, efektivitas, dan seterusnya. Itu permasalahannya banyak sekali diselesaikan dengan menggunakan model matematika. Nah, di sini menurut Murti tahun 90 ya. Saya besarkan sedikit yang ini. Ya, oke. Menurut Murti tahun 90 ya. Jadi pemecahan masalah menggunakan matematika itu ada beberapa step. Minimal di sini ada 4 step yang menurut Murti sampaikan. Jadi pertama adalah memformulasikan permasalahan. Nah, jadi step pertama itu adalah kita tahu permasalahannya apa.
Jadi kalau kalian ingin melakukan suatu modeling sistem, kalian harus tahu masalahnya apa dulu. Seperti tugas akhir ya. Jadi kalau ataupun KP misalnya ya, permasalahannya apa? Jangan sampai kalian nggak tahu masalahnya apa. Bagaimana bisa membuat suatu model kalau kalian nggak tahu masalahnya apa? Gitu ya. Betul tidak? Betul ya. Jadi kalian harus tahu masalahnya apa. Jadi step pertama adalah memformulasikan permasalahan. Harus clear di awal masalahmu apa. Ya, begitu. Nah, setelah kalian jelas masalahnya apa begitu, maka step yang kedua adalah kita bisa mendeskripsikan masalah tersebut ataupun sistem tersebut dalam suatu formulasi matematika. Jadi kita bisa mendeskripsikan dalam bentuk matematika, formulasi matematika. Nah, kemudian setelah kita mendeskripsikan masalah tersebut gitu ya dalam formulasi ataupun simbol matematika, maka kita bisa melakukan analisis. Ya, analisis gitu. Setelah kita melakukan analisis, sudah hasilnya itu bisa kita interpretasikan untuk interpretasi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu. Nah, sebagai contoh misalnya kalau kalian ingat ya, ini nyambung dengan matematika optimisasi misalnya. Ya. Kalau dalam matematika optimisasi di awal itu kan saya ajarkan tentang unconstrained optimization ya. Ya. Jadi optimisasi permasalahan optimisasi yang tanpa constraint. Jadi hanya fungsi objektifnya. Ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, itu kan itu juga tidak semua sistem nyata juga harus ada constraint-nya, kendala memang gitu ya. Jadi boleh jadi memang hanya fungsi objektifnya saja, maximize apa misalnya, minimize apa begitu ya. Nah, itu kalau misalnya seperti itu kalian tidak perlu menggunakan simplex dan sebagainya. Bisa kalian menggunakan apa kalau yang dulu? Kalau hanya fungsi unconstrained ya, fungsinya hanya tanpa kendala itu kalian bisa menyelesaikan dengan kalkulus ya. Kalian bisa menyelesaikan dengan diturunkan ya kan, dengan menggunakan first order condition, second order condition dan seterusnya. Terus sudah itu analisisnya ya. Itu analisisnya. Deskripsi matematikanya ya tadi itu fungsi objektifnya tadi itu. Ya, fungsi objektifnya itu adalah deskripsi matematikanya, analisisnya tadi kalian menyelesaikan dengan menggunakan tadi misalnya first order condition, second order dan sebagainya. Kalian dapat jawabannya itu adalah merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Misalnya begitu. Ya. Jadi itu ini ada step-step bagaimana kita menggunakan matematika dalam pemecahan masalah. Kemudian ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, baik. Nah, ini slide yang penting ya. Ini adalah apa? Tadi saya ngomong penting terus ya, karena semuanya penting. Oke, di sini proses pemodelan matematika. Ini tolong di luar kepala kalian ya, kalau kalian mau lulus mata kuliah ini ya. Artinya bahwa kontennya ada di sini. Ya, jadi ketika kita bicara tentang modeling sistem ya, modeling sistem dengan matematik gitu ya. Nah, maka di sini prosesnya itu adalah ini tahapannya. Nah, ini saya ambil dari buku punya Pak Murti tahun 90 ya. Jadi proses modeling sistem dengan matematik itu menurut Pak Murti tahun 90 itu digambarkan step-stepnya seperti ini. Yang pertama adalah permasalahan di dunia nyata. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan harus clear dulu di awal. Masalahnya apa? Apakah masalahnya ternyata profitnya memang sangat kecil misalnya? Apakah misalnya masalahnya itu adalah ongkos produksi yang terlalu besar misalnya, kurang efisien secara perencanaan secara produksi pelaksanaannya kurang efisien misalnya, atau apa misalnya. Atau misalnya schedulingnya misalnya kurang bagus dalam permesinannya, ada beberapa mesin yang idle misalnya, due date-nya sering terlambat misalnya, atau mix pan-nya terlalu besar misalnya. Nah, jadi permasalahannya harus clear di awal. Permasalahannya apa di dunia nyata. Nah, kemudian yang kedua, kalian menggunakan tadi pendekatan sistem. Kita mau pakai sistem approach ini namanya. Nah, jadi di sini kita menggunakan sistem approach tadi. Jadi anak TI harus tahu tentang sistem thinking ya, atau systemic approach ya. Jadi karena kita bicara tentang sistem. Itu yang membedakan dengan disiplin teknik yang lain ya. Jadi di sini kita bicara tentang sistem. Oke, jadi ketika ada permasalahan dunia nyata, kita akan melakukan pendekatan sistem. Sebentar, saya besarkan. Ya, oke. Ya, jadi sorry. Nah, ini. Jadi kita melakukan pendekatan sistem. Artinya bahwa
permasalahan dunia nyata itu tadi akan kita anggap sebagai satu sistem, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan tujuannya. Tujuan dari sistem yang akan kita kaji apa? Nah, jadi harus jelas. Permasalahannya tadi misalnya duditnya terlalu banyak. Kok dudit, astagfirullah. Bukan dudit. Saya tadi mau bilang apa? Tardinessnya terlalu banyak. Ya, tardinessnya terlalu banyak. Jadi keterlambatannya terlalu banyak gitu misalnya. Jadi hampir semuanya itu nabrak duditnya gitu atau melampaui duditnya. Jadi tardiness dari si bagian produksinya itu terlalu banyak yang terlambat begitu. Ya. Nah, sehingga tujuan sistemnya apa nih? Tujuan dari sistem yang akan kita kaji apa? Jadi langkahnya berikutnya kita menentukan tujuannya. Tujuan dari sistem yang akan kita kaji. Tujuannya adalah kita ingin meminimalkan tardinessnya pasti. Jadi supaya tardinessnya menjadi minimal, syukur-syukur zero, ya, zero tardiness misalnya. Karena itu akan membuat performansi perusahaan tidak baik yang pasti ketika tardinessnya banyak kan, karena customer akan banyak komplain, ya, begitu. Sehingga tujuan dari sistem yang akan kita kaji itu apa? Jelas. Ingin meminimalkan tardiness yang ada misalnya. Oke. Nah, jadi setelah kita menentukan permasalahannya, menentukan tujuan yang ingin kita tujuan yang ingin kita raih begitu ya dalam sistem yang kita kaji, dan kita sudah sepakat kita akan melakukan pendekatan sistem itu, maka kita menuju pada langkah-langkah yang berikutnya yang penting. Yang pertama adalah karakterisasi sistem. Pernah dengar karakterisasi sistem? Pernah ya, dalam video yang kemarin saya kirim kan, saya bicara karakterisasi sistem kan. Nah, jadi karakterisasi sistem. Nah, ini adalah langkah awal, langkah penting ketika kita akan melakukan suatu pemodelan sistem. Jadi saya ulang lagi ya, ketika kita bicara tentang pemodelan sistem, maka langkah pertama, tadi pada sudah pertama, maksudnya langkah benar-benar ketika kita akan melakukan suatu modeling, itu adalah karakterisasi sistem, diawali dari karakterisasi sistem. Itu step pertamanya. Jadi jangan langsung tiba-tiba ujuk-ujuk kalian kemudian tiba-tiba langsung ada model matematiknya ya. Nggak mungkin. Jadi dari tujuan studi itu langsung model matematikanya. Nah, nggak bisa. Jadi diawali dari karakterisasi sistem. Sebelum karakterisasi sistem ataupun di dalam karakterisasi sistem ini ada sub-stepnya atau step sebelum karakterisasi sistem. Disebut sebagai pembuatan model konseptual. Nah, ini penting. Nanti akan saya bahas dalam slide setelah ini. Ya, itu sebenarnya masuk dalam karakterisasi sistem. Ya. Jadi setelah kita menentukan tujuan studi kita, ya, maka langkah pertama adalah kita melakukan karakterisasi sistem. Jadi karakterisasi sistem itu adalah langkah awal kita menuju suatu modeling. Ya, gitu. Jadi setelah karakterisasi sistem, baru kita membuat model matematikanya. Ya, jadi jangan sampai ujuk-ujuk membuat formulasi matematikanya, tapi kita buat karakterisasi sistemnya terlebih dahulu. Langkah berikutnya baru kita buat model matematikanya, begitu ya. Kemudian kita analisis, ya. Kita lakukan analisis, kemudian kita validasi, ya. Kita validasi, ya. Jadi apakah validasi ini sangat penting dalam suatu modeling sistem? Kenapa sangat penting? Karena validasi ini akan menentukan apakah model yang sudah kita buat itu apakah sudah memenuhi, sudah memadai ataukah belum. Nah, jadi kalau belum memadai, maka tadi yang seperti saya sampaikan iterasi, ya kan, proses pemodelan. Nah, maka dia akan iterasi terus ke atas, ya, ke atas. Apakah perlu membuat perubahan, begitu ya? Perubahannya pun apakah mulai dari karakterisasi sistem ataukah langsung ke membuat formulasi matematika yang baru, begitu. Ya, jadi itu. Ya, jadi tahapannya itu. Jadi setelah kita lakukan validasi, kalau dia sudah memadai, oke. Berarti model matematika yang kita buat sudah memadai dan dia sudah bisa menjadi solusi dari permasalahan yang menjadi objek yang kita kaji tadi. Begitu. Jadi itu ya step-stepnya ya. Saya harap kalian tahu persis tahapan-tahapan dalam proses pemodelan matematik, karena ketika kita bicara modeling sistem tahapannya sudah pakem seperti ini, ya, pakem seperti ini, tidak bisa ada yang dilewati, ya, karena kalau kalian ada yang dilewati maka itu akan bukan tahapan proses pemodelan matematik yang sempurna. Ya, jadi tahapan dalam proses pemodelan matematik minimal harus memenuhi step-step ini, ya. Begitu ya. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi pertama kita tentukan dulu permasalahannya apa.
clear. Kemudian kita sepakat melakukan pendekatan sistem, ya. Kemudian kita menentukan tujuan studi kita. Setelah itu kita tentukan, definisikan karakterisasi sistem dari sistem yang akan kita kaji. Ya. Setelah kita melakukan karakterisasi sistem, kita menuju model matematik, ya, membuat model matematikanya, kita lakukan analisis, ya. Model matematiknya kita analisis, ya. Analisisnya bisa kita lakukan dengan kita membuat codingnya dan seterusnya, ya. Atau kalau mau diselesaikan dengan manual, misalnya dengan metode konvensional bisa juga, gitu ya. Kemudian kita validasi, kita cek apakah dia sudah sesuai dengan tujuan yang akan kita raih ataukah tidak. Apakah dia sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang kita tentukan di awal ataukah tidak. Kalau dia sudah memenuhi, sudah menjawab, oke, berarti sudah memenuhi dan sudah selesai. Tapi kalau tidak, maka kita harus melakukan iterasi, ya. Kita lakukan karakterisasi sistem ulang, barangkali mungkin ada yang keliru, ada yang tidak relevan, ada yang harusnya relevan tidak kita masukkan barangkali, atau apa gitu, ya. Atau kita mungkin perlu membuat reformulasi matematika, ya. Mungkin model matematikanya ada yang keliru, ada yang tidak pas dan seterusnya. Begitu. Baik. Itu adalah sangat penting, gambar 2.3 ini, ya, gambar proses pemodelan matematik ini sangat penting, ya. Oke. Nah, oke, kemudian, ya. Jadi yang sangat penting, tahap awal yang sangat penting ketika kita akan melakukan suatu model, ketika kita akan melakukan suatu membuat model matematika tadi adalah karakterisasi sistem tadi, ya. Jadi karakterisasi sistem ini sebenarnya nanti akan saya jelaskan juga di slide setelah ini, ya. Jadi sebenarnya karakterisasi sistem ini sangat penting karena dia akan melakukan penyederhanaan, karena dalam karakterisasi sistem ini akan dilakukan penyederhanaan dari sistem yang kompleks itu tadi. Ya. Oke, nah ini dalam karakterisasi sistem. Sebentar ya, saya minum air putih sebentar. Oke, jadi dalam karakterisasi sistem, ya, tadi itu, oke, saya sendiri sudah menjelaskan tentang parameter variabel belum? Oh, belum, ya. Baik. Jadi menurut Murti, sistem adalah kumpulan dari objek yang saling berhubungan. Jadi objek ataupun elemen yang saling berhubungan, ya. Nah, tadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ya, objek ataupun elemen itu gitu ya, itu memiliki atribut, ya. Nah, atribut itu adalah sifat ataupun karakter yang melekat pada objek ataupun pada elemen, ya, elemen dalam model. Nah, di sini atribut itu ada dua, ya, kalian harus tahu, ya. Atribut itu ada dua dalam parameter. Atribut itu ada dua, dia bisa berwujud parameter ataupun dia bisa berwujud variabel. Jadi parameter itu adalah atribut intrinsik dari suatu objek. Variabel itu adalah atribut yang menjelaskan hubungan antar objek. Atau mungkin bahasa sederhananya kalau saya mungkin parameter itu adalah parameter adalah atribut, ya. Parameter itu adalah atribut dari satu objek yang dia tidak berubah-ubah nilainya, begitu ya. Dan itu biasanya sudah given di awal, sudah ditentukan di awal, misalnya. Sebagai contoh misalnya jarak antara titik 1 dengan 2, nah itu parameter pasti. Jarak tiap nodes, ya, jarak tiap titik, nah itu pasti parameter karena sudah pasti given, nilainya tidak berubah, itu parameter. Nah, kalau variabel itu adalah atribut yang dibutuhkan untuk menjelaskan hubungan antar objek. Nah, saya lebih mudah menjelaskannya, variabel itu adalah yang atribut yang nilainya bisa berubah-ubah, yang itu akan kita tentukan misalnya, ya. Jadi nilainya akan kita tentukan, nilainya bisa berubah-ubah, gitu ya. Itu variabel. Nah, sebagai contoh misalnya kalau yang tadi yang saya ada miss, ya. Jadi sebagai contoh misalnya ketika kita bicara tentang sistem pendidikan tinggi di universitas, di kampus, misalnya di UIN misalnya. Tadi ingin menentukan efektivitas dalam pembelajaran misalnya, yaitu ingin meningkatkan efektivitas pembelajaran di kampus misalnya. Terus objek atau elemennya apa yang penting dalam hal ini? Kan yang relevan nih kita mau buat suatu model supaya bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran misalnya secara online misalnya di UIN misalnya. Nah, di sini objeknya ataupun elemen yang relevan barangkali adalah mahasiswa, kemudian dosen, atau mungkin dua itu saja cukup barangkali, karena yang penting dua itu misalnya. TO nya juga penting tapi itu supporting saja misalnya. Boleh saja seperti itu, ya. Oke, hanya dosen dengan mahasiswa misalnya. Kemudian
apa namanya, dari sisi dosen misalnya, berarti kan dia apa nih parameternya? Nah, misalnya apa? Tingkat pendidikan tinggi misalnya, ya. Tingkat pendidikan apa namanya, tingkat pendidikan tingginya kan berarti, itu merupakan parameter misalnya. Kemudian kalau mahasiswa, apa misalnya. Nah, jadi harus kalian tentukan ya, parameter variabelnya itu apa dalam, suatu, apa namanya, dalam suatu, eee, model yang akan kalian buat, begitu. Kalau tadi berarti tadi, apa namanya, dosen tadi misalnya parameternya apa, variabelnya apa misalnya ya. Tadi parameternya adalah misalnya tingkat pendidikan tinggi, itu ada parameter, kemudian variabelnya misalnya yang ingin kalian tentukan misalnya, seberapa banyak, variabelnya adalah misalnya seberapa banyak dosen itu harus melakukan pembelajaran secara online, pembelajaran secara interaktif misalnya, seberapa banyak dosen harus memberikan kuis misalnya, seberapa banyak dosen memberikan tugas misalnya, itu bisa merupakan variabel ya kepada mahasiswa tentunya, ya kan? Gitu. Kalau kemudian terkait dengan mahasiswa misalnya, parameternya apa misalnya? Parameternya misalnya tempat tinggal, apa domisili saat ini misalnya. Apakah dia di Jogja, ataukah dia di luar kota misalnya, apakah dia di pegunungan misalnya, gitu ya. Itu kan mungkin parameternya. Variabelnya berarti mungkin karena kita fokusnya adalah efektivitas pembelajaran misalnya, variabelnya bisa berupa apakah mahasiswa itu juga memiliki, apa namanya, akses internet yang cukup misalnya, ya. Itu mungkin, sorry, itu mungkin parameter ya, parameter. Jadi, parameternya juga adalah, akses informasi internet untuk mahasiswa barangkali. Variabelnya barangkali seberapa banyak mahasiswa itu ingin kita tentukan kan, seberapa banyak mahasiswa itu rajin belajar, seberapa banyak mahasiswa membuka belajar mandiri sendiri. Karena dalam sesi online ini apalagi mahasiswa, kalian dituntut untuk lebih bisa belajar secara mandiri, gitu ya. Itu misalnya. Kemudian seberapa banyak mahasiswa bertanya pada dosen misalnya. Nah, itu contoh-contoh variabel terkait dengan mahasiswa yang melekat pada mahasiswa, ya, begitu. Itu salah satu contohnya. Jadi harus jelas mana elemennya, objeknya apa, kemudian masing-masing objek variabelnya apa, parameternya apa harus jelas. Ya. Jangan sampai confuse, jangan sampai bingung, dan jangan sampai nggak ada gitu ya. Gitu. Dan pastikan variabelnya ataupun parameter yang ada itu adalah hanyalah yang relevan dengan tujuan itu tadi. Ya, ingat tadi flow chart-nya ya, itu harus jadi karakterisasi sistem ini ya, itu sangat ditentukan dari tujuannya apa. Ya, begitu. Jadi misalnya tadi apa namanya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ya kan misalnya begitu. Nah, kemudian kalau karakterisasi misalnya variabel yang ingin kalian tentukan adalah seberapa banyak seberapa banyak misalnya mahasiswa melakukan entertainment misalnya, itu kan nggak ada hubungannya. Nah, itu berarti nggak perlu dimasukkan misalnya. Itu salah satu contohnya misalnya. Ya, jadi mungkin yang relevan di situ adalah seberapa banyak mahasiswa belajar secara mandiri misalnya. Nah, itu bisa. Ya, gitu. Itu bisa mensupport tujuan studi itu tadi. Jadi sekali lagi harus variabel yang dimasukkan adalah variabel-variabel yang menentukan, variabel yang mendukung untuk kita bisa mencapai tujuan dari tujuan dari model yang akan kita buat atau sistem yang kita kaji begitu. Terus tadi mana tadi ya? Oke, nah ini tadi karakterisasi tadi ya. Oke, baik. Oke. Kemudian apa lagi tadi ya? Oke. Nah, ini ya. Ini menurut Murti tahun 90 ya, pendekatan sistem untuk memecahkan permasalahan ini. Oke, setengah jam lagi ya, mudah-mudahan sudah selesai semuanya. Ini permasalahan, ini dunia nyata ya, dunia nyata ini ada permasalahan ya. Ini permasalahan yang kita potret. Ya, permasalahannya apa? Kemudian kita tentukan tujuan studi kita. Ya. Nah, kemudian dunia nyata ini ada total deskripsi sistem. Jadi sistem yang secara keseluruhan maksudnya. Nah, jadi di sini ya kita lihat di sini ada penyederhanaan di sini. Penyederhanaannya tergantung dari apa? Tergantung dari sistem yang ada, tergantung dari sistem yang kita kaji dan tujuannya apa. Nah, itu tadi. Jadi tidak semuanya kemudian harus kita masukkan. Variabel-variabel yang ada kita masukkan ataupun elemen yang ada kita masukkan enggak. Tapi tergantung dari tujuan studi kita. Itu yang kita masukkan karena penyederhanaan ini sangat penting. Penyederhanaan inilah yang disebut sebagai karakterisasi
sistem. Jadi basic dari karakterisasi sistem itu adalah penyederhanaan. Jadi tidak semuanya itu kita masukkan. Ya. Jadi tadi misalnya tadi, jadi oke, gitu ya. Jadi tidak apa namanya, tidak semuanya itu harus kita masukkan. Begitu ya. Jadi seperti tadi misalnya ketika kita bicara tentang apa namanya, untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran mahasiswa, misalnya variabel-variabel yang tidak relevan tidak perlu kita masukkan. Ya. Ataupun elemen-elemen yang misalnya tidak begitu relevan tidak perlu kita masukkan, seperti misalnya TO tadi misalnya mungkin tidak perlu kita masukkan, cleaning service, kantin dan sebagainya mungkin tidak relevan barangkali, gitu ya. Jadi di sini kata kunci dari karakterisasi sistem itu adalah penyederhanaan. Jadi karena di sini ketika kita melakukan karakterisasi sistem itu maka hanya hal-hal yang relevan itu yang kita masukkan dalam apa namanya, karakterisasi sistem tersebut, yang itu nantinya akan kita gunakan untuk membuat suatu model matematika, gitu ya. Oke, ini sedikit apa nih, review untuk programa linear, saya pikir nggak perlu saya sampaikan di sini ya, silakan bisa dibaca sendiri untuk programa linear. Oke, untuk slide terakhir ya, slide terakhir. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, baik, silakan Ikma Haikal ya, silakan. Ya, oke, terima kasih sudah diberitahu ya. Oke, insya Allah mudah-mudahan maksimal setengah jam lagi kita selesai ya. Ini slide kita yang terakhir ya. Sebentar. Slide yang terakhir, oke. Mana tadi ya? Nah ini ya. Oke, baik. Oke, baik. Ini slide yang terakhir yang akan saya sampaikan. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan karakterisasi sistem ya. Oke, judulnya adalah apa tadi nih? Model konseptual dan karakterisasi sistem. Kenapa ini saya jelaskan di sini? Karena ini sangat basic. Jadi ketika kita akan membuat satu model matematika, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalian harus jelas karakterisasi sistemnya apa. Ya, kalau karakterisasi sistemnya sudah salah, maka model matematika yang kalian buat juga bisa salah. Tuh ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kalau misalnya apa tadi karakterisasi sistemnya salah yang kalian buat gitu ya, maka model matematikanya juga bisa salah. Ya, makanya tadi kalau kita lihat dalam slide yang sebelumnya, yang step-step pemodelan sistem gitu ya tadi ya, ketika model itu dikatakan tidak valid, maka dia iterasinya bisa merubah karakterisasi sistem, ya. Bisa iterasinya kan bisa kita iterasinya bisa menuju pada karakterisasi sistem, tidak hanya kepada model matematikanya. Karena boleh jadi yang salah karakterisasi sistemnya. Karena kalau karakterisasi sistemnya salah, tidak tepat, maka model matematikanya pasti juga tidak tepat. Itu sudah pasti. Karena sebenarnya model matematika itu adalah output atau outcomes dari karakterisasi sistem. Ya. Oke, nah jadi di sini tadi juga sudah saya sebutkan di awal bahwa ketika kita bicara karakterisasi sistem, maka sebenarnya ada satu step pendahuluan sebelum kita menuju karakterisasi sistem, yaitu disebut sebagai pembuatan model konseptual. Ya, jadi model konseptual itu sangat penting. Jadi sebelum kita membuat suatu model matematika, maka konseptual modeling itu harus kalian buat. Kalian harus punya model konseptualnya. Apa itu model konseptual ya? Sebenarnya kalau model konseptual itu ya sebenarnya kalau bahasa sederhananya adalah bagaimana kita bisa mengkonseptualize dari sistem yang akan kita kaji. Nah, gitu. Termasuk di situ berarti permasalahannya apa, tujuannya apa, itu sudah jelas di awal. Elemen-elemen yang akan kalian pertimbangkan dalam karakterisasi sistem itu nanti apa saja, itu kan sudah jelas di dalam model konseptual itu. Jadi model konseptual yang menunjukkan keterkaitan antar variabel yang menentukan perilaku sistem. Model ini termasuk model verbal yang hanya menguraikan hubungan masalah sistem dan tujuan studi. Nah, jadi di sini bisa dalam bentuk model verbal ya sebenarnya, tapi juga tidak harus hanya model verbal saja sebenarnya. Jadi juga bisa dalam bentuk model simbolik ya. Jadi lebih mudah sebenarnya kalau saya dalam bentuk model yang simbolik, tidak hanya model verbal saja. Tujuan studi memberikan indikasi performansi apa yang ingin dicapai. Ya, jadi tadi saya sebutkan tujuan studi itu sangat penting ya, karena kita ingin tahu performansi yang ingin dicapai dalam ketika kita membuat model itu apa. Ya. Dan model konseptual memberikan kerangka apa yang membentuk performansi itu.
Nah, model konseptual itu tadi memang terlalu luas, tidak operasional ya untuk dilakukan simbolisasi. Oleh sebab itu diperlukan pengidealan dan penciutan. Nah, itu akan kita lakukan dalam karakterisasi sistem ya. Akan kita lakukan dalam karakterisasi sistem. Idealisasi dan penyederhanaan keterkaitan variabel ini dikenal dengan sebagai tahapan karakterisasi sistem. Jadi, sebelum kita menuju karakterisasi sistem, maka ada yang menjembatani kita ke dalam sistem tadi itu, yaitu disebut sebagai model konseptual. Jadi di sini ada sistem approach ya. Tadi kita sudah sepakat menggunakan pendekatan sistem. Di sini ada sistem nyatanya begitu ya. Nah, di sini ada yang menjembatani dengan karakterisasi sistem disebut sebagai model konseptual. Memang agak susah kalau kita langsung kepada karakterisasi sistem tiba-tiba. Jadi kita ada yang menjembatani, ada yang menghubungkan antara sistem dengan karakterisasi sistem disebut sebagai model konseptual. Nah, jadi ketika kita akan melakukan model konseptual ataupun karakterisasi sistem ini, juga yang sangat penting adalah kita sudah tahu kita harus melakukan apa yang disebut sebagai asumsi. Nah, asumsi itu sangat penting ya. Jadi di awal tadi harus kalian juga statekan asumsi yang kalian pakai apa. Karena asumsi yang kalian pakai itu juga akan menentukan karakterisasi sistem dan formulasi model yang kalian buat. Gitu ya. Jadi ini gambarannya. Jadi ketika kita melakukan suatu pendekatan sistem, maka harus penting kalau kalian juga mendeklarasikan asumsi kalian apa, membuat model konseptualnya apa, kemudian karakterisasi sistemnya dibuat. Setelah itu kalian bisa menentukan formulasi modelnya. Nah, dalam karakterisasi sistem itu tadi, yang penting tadi adalah elemennya apa saja, variabelnya sudah kalian statekan, notasinya apa saja, relasinya apa saja, variabel parameternya begitu. Kemudian juga tadi dalam sistem asumsi tadi sudah jelas apakah nanti model yang kalian buat itu nanti akan bersifat deterministik, apakah probabilistik stokastik, ataukah dia statis dinamis. Nah, begitu ya. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi sistem asumsi itu menurut Surya Sumantri mengembangkan asumsi harus diperhatikan bahwa dia harus relevan dengan tujuan studi kita. Ya, asumsinya. Kemudian asumsi harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan yang seharusnya. Begitu ya. Jadi asumsi yang baik itu adalah asumsi yang memang sesuai dengan kondisinya seperti apa, begitu. Bukan bagaimana keadaan yang seharusnya, begitu. Ya, jadi begitu. Nah, di sini setelah kita melakukan sistem asumsi, kemudian kita membuat suatu model konseptual gitu ya, maka kita menuju kepada karakterisasi sistem. Nah, jadi di sini karakterisasi sistem itu hanya mencakup ini tadi yang kata penting. Ada penyederhanaan di situ tadi, ya kan? Jadi dalam karakterisasi sistem itu hanya mencakup ciri-ciri utama dunia nyata yang relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Jadi yang memang tidak relevan maka bisa kita ignore, gitu ya. Start simple gitu ya. Dan kalau misalnya semuanya kita masukkan, maka itu akan menjadi sangat kompleks dan malah tidak akan bisa mencapai tujuan yang akan kita capai. Ya, tujuan yang ingin kita capai, gitu ya. Karakterisasi sistem itu dapat dipandang sebagai proses penyederhanaan dan idealisasi. Oke, kemudian ya karakterisasi sistem itu dapat disampaikan dengan bahasa alamiah, bahasa Indonesia ataupun bahasa ini ya. Tetapi model alternatif lain seperti skematik, telegraf, ataupun matris adalah representasi yang lebih kompak dan bermutu. Oke, baik. Dengan penggambaran masalah seperti itu akan lebih mudah dalam memahami dan melengkapi langkah konseptual awal menuju pembuatan model matematis. Ya, jadi memang karakterisasi sistem itu adalah langkah awal kita untuk menuju pada model matematika. Ya, gitu. Kemudian sistem variabel parameter ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini sebagai contoh ini ya. Misalnya tadi sistemnya adalah pasar swalayan misalnya ya. Dan di sini ada 3 kumpulan objek di sini. Ada pelanggan, ada counter keluarnya dan juga ada barang yang diperjualbelikan. Itu adalah objeknya. Kemudian variabelnya misalnya apa? Misalnya adalah jumlah pelanggan di pasar, jumlah pelanggan yang menunggu di counter, jumlah barang yang dibeli. Parameternya misalnya adalah harga setiap barang, banyaknya counter. Itu adalah contoh sistem parameter dan variabel. Kemudian relasi. Oke, relasi ini sangat penting karena dia menggambarkan interaksi antar objek ya. Nah, di sini sebagai contoh misalnya ketika kita bicara tentang periklanan. Perusahaan menggunakan iklan untuk memperbaiki penjualan dan akhirnya mendapatkan pendapatan dan keuntungan.
namun iklan juga operasi yang mahal yang berpengaruh pada keuntungan. Nah, di sini kita bisa membuat suatu teori, membuat suatu model konseptual kalau saya bilang di sini sebenarnya ya. Jadi kita bisa membuat ketika kita akan menentukan misalnya berapakah berapakah kita ingin menentukan misalnya berapakah budget yang terbaik, yang optimal untuk kita 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 alokasikan untuk iklan misalnya. Bisa seperti itu. Nah, di sini tentu kita membutuhkan suatu model konseptual ya, supaya kita bisa membantu kita untuk membuat karakterisasi sistem, kemudian membuat suatu model matematikanya untuk menentukan berapa sih sebenarnya budget iklan yang paling optimal gitu ya. Karena kalau misalnya dia terlalu banyak, jangan-jangan dia juga akan over maksudnya. Tapi kalau dia terlalu sedikit, dia juga tidak bisa tidak bisa mengkatrol penjualan dengan cukup bagus gitu ya, kan seperti itu. Jadi di sini kalau kita narasikan dalam model konseptual yang tadi misalnya kita sampaikan bahwa iklan itu akan mempengaruhi meningkatkan penjualan ya kan. Ketika penjualan itu akan meningkat, maka dia juga akan meningkatkan keuntungan. Sebaliknya keuntungan semakin banyak, dia juga akan semakin meningkat, bisa kita gunakan untuk untuk budgeting untuk iklan kan begitu, sehingga seperti ini hubungannya antara iklan, penjualan dan keuntungan misalnya dalam bentuk dalam bentuk grafik. Bisa juga kita narasikan dalam bentuk matriks seperti ini, tapi itu mungkin lebih mudah dalam bentuk simbolik seperti yang sebelumnya ya. Nah, itu adalah contoh-contoh ketika kita akan membuat satu model konseptual, yaitu menjembatani kita membuat karakterisasi sistem dan kemudian kita translatekan dalam bentuk suatu formulasi matematika. Oke, itu slide semuanya sudah. Nah, ini adalah ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Ya, masih menyimak ya? Oke, beri saya 15 menit terakhir ya. Oke, ini yang ingin saya sampaikan di sini yang terakhir adalah saya ingin menyampaikan real contoh. Barangkali tadi terlalu banyak konseptual ya, terlalu banyak yang konseptual dan tidak ada real contohnya. Ini saya berikan real contoh bagaimana kita melakukan the whole step ketika kita akan melakukan suatu pemodelan sistem dalam bentuk model matematika. Ya, ini saya sudah sampaikan juga, saya kirimkan di WA grup kalian. Ini adalah salah satu paper yang saya buat, ya, paper yang saya buat sendiri, walaupun ini publish-nya tidak terlalu bagus ya, tapi ini saya carikan yang cukup sederhana sebenarnya untuk kalian ya, karena kalau papernya terlalu susah nanti kalian juga susah juga untuk memahami, ya. Jadi saya carikan paper yang cukup mudah kalian bisa paham. Ini terlihat ya papernya. Oke, papernya terlihat ya. Oke, baik. Oke, baik. Ya. Ini kalau kalian, saya berharap kalau kalian melihat ini kalian bisa cukup jelas bisa memahami bagaimana the whole step ketika kita akan melakukan satu modeling sistem itu. Ya. Gitu. Ini saya carikan paper yang paling simpel ketika paper yang paling simpel dalam saya membuat suatu model matematika di sini ya. Oke. Ini kalian tidak perlu membaca dari awal ya. Saya sudah kirim di WA grup ya. Kalian tidak perlu membaca dari awal, cukup baca saja dari bab 3, ya, dari section 3. Ya, dari section 3 ya. Jadi kontennya kan di sini di bab 3 ini ya. Jadi kalian bisa baca-baca nanti setelah saya jelaskan, kalian bisa baca-baca paper saya ini ya. Ya, oke. Baik, jadi paper ini ya, ini bicara tentang ini ingin memotret suatu sistem. Tadi kan kita bicara tentang sistem nyata. Ya, ketika kita bicara tentang modeling sistem, maka kita bicara tentang sistem nyata. Ya, ketika kita bicara modeling sistem, kita bicara tentang sistem nyata. Sistem nyatanya di sini yang ingin saya potret apa? Nah, di sini saya melihat ada suatu permasalahan, ya, permasalahan dalam distribusi produk halal. Dalam hal ini mungkin strictly-nya itu terkait dengan daging halal misalnya, daging halal misalnya. Jadi di sini yang ingin saya potret adalah bahwa seorang muslim, ya, konsumen muslim, ya, seorang konsumen muslim maka dia pasti hanya bisa mengkonsumsi daging yang halal.
otherwise dia tidak bisa. Ya, otherwise dia mungkin akan mencari substitut produk yang lain, kan begitu ya. Kalau nggak ada daging halal, ya mungkin dia akan makan tempe atau yang lain gitu ya. Nah, jadi di sini adalah suatu obligation, suatu yang wajib bahwa dia harus terpenuhi demand-nya terkait dengan si daging halal itu tadi. Kalau nggak berarti dia akan tidak terpenuhi demand-nya itu. Ya kan begitu. Nah, jadi di sini saya melihat bahwa saya memotret suatu permasalahan di sini, bahwa permasalahannya adalah adanya ketidakseimbangan ya, antara ada suatu daerah ya, region yang dia production host-nya ya, produksinya production host-nya itu dia bisa memproduksi begitu banyak daging halal begitu, sementara marketnya itu tidak banyak. Ya, atau mungkin jumlah populasi muslimnya tidak banyak gitu. Sebaliknya ada satu daerah ya yang dia itu marketnya sangat besar, populasinya sangat besar, tetapi mungkin barangkali di market di region tersebut, di daerah tersebut produsennya itu memiliki kapasitas yang hanya sedikit. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketidakseimbangan distribusi produk halal itu tadi. Sehingga yang terjadi adalah adanya mungkin barangkali kemungkinannya adalah oversupply pada daerah yang marketnya itu kecil, sementara production house-nya besar, begitu kapasitasnya. Atau mungkin juga terjadi bukan oversupply, tetapi yang terjadi adalah saya menggunakan istilah apa? Oversupply and lackness ya, shortage ya, shortage ya. Jadi kekurangan, shortage ya. Jadi kekurangan shortage akibat dari region ataupun daerah yang mungkin production house capacity-nya itu tidak banyak begitu, sementara marketnya populasinya sangat besar begitu, gitu. Sehingga tidak balance. Ya, sehingga tidak seimbang, sehingga distribusinya tidak seimbang. Yang disebut seimbang itu adalah manakala memang akhirnya semuanya bisa terpenuhi demand-nya itu tadi di region manapun begitu. Nah, sehingga di sini itu yang terjadi. Jadi permasalahannya adalah ketidakseimbangan distribusi. Ya, jadi ada satu region yang dia itu distribusi produknya itu sampai dia terjadi oversupply begitu. Sementara di daerah yang lain yang production house capacity-nya itu tidak besar, padahal marketnya besar, itu maka terjadi shortage yang sangat banyak sehingga customer demand-nya tidak terpenuhi. Sehingga terjadi apa? Loss of sales barangkali ya begitu. Nah, itu. Nah, jadi permasalahannya itu. Sehingga tujuan studi ini, nah itu ya, saya menangkap ini sebagai satu sistem. Saya ingin menyelesaikan permasalahan ini secara sistemat dengan menggunakan sistem approach ya, pendekatan sistem. Nah, kemudian di sini tujuan studi saya apa di sini tujuannya? Tujuannya adalah bahwa kita ingin meminimalkan hal itu, meminimalkan ketidakbalance itu tadi ya. Ya, jadi ketidakseimbangan itu tadi. Jadi kita ingin meminimalkan ketidakseimbangan distribusi produk halal itu tadi. Jadi bagaimana kita meminimalkan oversupply dan meminimalkan shortage ya, shortage kekurangan barangnya, shortage produk itu tadi. Nah, di sisi lain ya, kita lihat juga bahwa ternyata ketika kita bicara distribusi, maka kita juga bicara tentang transportasi, ya kan? Transportasi itu kan sangat penting ketika kita bicara distribusi. Nah, jadi di sini juga transportation cost juga kita pertimbangkan juga. Jadi tidak hanya oversupply, kemudian tidak hanya shortage produk ya, tapi juga transportation cost juga kita pertimbangkan, sehingga ketiga cost ini tadi yang sangat penting ini tadi berusaha kita minimalkan. Nah, itu tujuan studi kita. Oke? Oke, baik. Jadi itu permasalahan dan tujuan studi sudah clear di awal. Oke? Itu yang penting. Nah, kemudian setelah itu apa langkah berikutnya? Nah, tujuan, kemudian kita melakukan pendekatan sistem, tujuan studi sudah jelas di awal, maka stepnya dari yang penting adalah kita melakukan apa? Model konseptual. Tadi yang sudah saya sampaikan, model konseptual itu bisa juga dalam bahasa verbal, dengan bahasa narasi atau deskripsi. Tetapi mungkin lebih mudah bagi saya pribadi sebenarnya lebih suka menggunakan dalam bentuk simbol. Ini salah satu contoh model konseptual. Ya. Apakah harus seperti ini, Bu? Bentuk kotak, segitiga dan sebagainya? Tidak. Itu jadi terserah kalian ya. Yang penting bisa mendeskripsikan konseptual kalian, model konseptual kalian itu seperti apa. Begitu. Nah, jadi di sini dalam figur ini begitu ya, saya mengkonseptualize dari model yang akan saya buat. Begitu. Ya.
kan disebut sebagai model konseptual, maka dia mengkonseptualize dari model yang akan kita buat. Jadi di sini saya memberikan narasi begitu di sini ya. Di sini adalah production house untuk produk halal. Di sini karena saya bicara tentang daging di sini ya, maka halal slaughterhouse, jadi rumah potong yang sudah tersertifikasi halal. Ya, anggap saja ini production house-nya ya. Ini production house-nya ya, productionnya. Kemudian di sini adalah marketnya. Oke, begitu. Jadi di sini ada distribusi di sini dari production-nya ke market ya. Dari production-nya ke market begitu. Itu saya buat seperti itu. Kemudian di sini sudah ada, kita bantu juga dengan beberapa jadi di sini elemennya ada berapa? Elemennya yang ingin saya buat dalam model hanya ada 2 ya. Jadi kemudian production house ya. Kemudian adalah marketnya. Jadi hanya ada 2 elemen. Kenapa Bu hanya ada 2 elemen? Karena menurut saya memang hanya 2 itu yang relevan begitu ya. Betul tidak? Ya, jadi hanya production dan juga hanya marketnya. Misalnya nanti ke depan kalian ingin membuat model yang lebih advance, misalnya apalagi yang ingin kalian pertimbangkan bisa saja begitu. Ya, jadi dalam model yang pertama saya bikin hanya ada 2 elemen di situ, ada 2 objek yang saya kaji di situ. Jadi hanya production dan production house dan juga hanya halal marketnya. Oke, itu kemudian di sini juga sudah mulai saya pertimbangan juga berdasarkan tujuan studi dan permasalahan tadi itu. Kira-kira apa saja ada atribut yang akan saya pertimbangkan nanti dalam karakterisasi sistem saya dan dalam formulasi model. Oke, jadi di sini ada, kalau production host maka adalah production capacity yang pasti. Nah, di sini adalah saya buat dalam production capacity ya, P1 atau PP2 di sini. Kemudian dalam halal marketnya apa yang harus saya consider di situ yang relevan. Parameternya berarti kan atributnya apa misalnya demand yang pasti permintaan tiap market itu harus ada di sini. Oke, baik, jadi hanya production dan market. Apalagi jarak misalnya karena tadi saya mempertimbangkan transportation cost misalnya, berarti harus ada informasi tentang jarak dari production house ke market ya. Di sini ada saya simbolkan dalam T ya, T11 itu adalah jarak dari production house 1 ke halal market 1 misalnya ya. Oke, jarak sudah. Itu adalah sepertinya 3 parameter yang ada dalam model saya. Ya, sekali lagi parameter itu paling mudah kita bilang sesuatu yang given di awal, sudah tahu di awal gitu ya. Kalau variabel adalah sesuatu yang akan kita tentukan nanti. Nah, itu ya paling mudah definisinya begitu sebenarnya. Oke, baik. Kemudian langkah berikutnya apa yang ingin ini? Apalagi yang masih kurang nih, berarti dalam saya ingin membuat nanti formulasi modelnya itu tadi. Nah, berikutnya adalah tadi saya bicara tentang shortage ya, oversupply. Nah, jadi oversupply dan juga shortage itu harusnya ada di halal market di sini. Ya, jadi keterjadian di halal market ini. Jadi ini adalah O ya. O ini adalah oversupply. Ya, oversupply dan sebenarnya shortage juga ada di sini ya, shortage juga ada di sini. Kemudian setelah itu apalagi variabel yang penting di sini? Variabel yang penting adalah jumlah yang disuplai. Jumlah yang disuplai berapa? Jumlah yang disuplai itu yang akan kita tentukan juga. Jumlah yang akan disuplai dari production ke masing-masing market. Jadi di sini saya simbolkan sebagai S ya. S12. S12 artinya berapa banyak yang disuplai dari production house 1 ke market 2 misalnya. Kalau S14 berarti berapa banyak berapa banyak produk yang disuplai dari production 1 ke halal market 4 misalnya. Nah, itu. Jadi di sini sudah semuanya sepertinya saya sudah masukkan dalam model konseptual saya begitu ya. Sudah ada production sudah ada capacity, demand, kemudian jarak, berapa banyak yang disuplai, kemudian oversupply dan shortage ya, shortage-nya ya, atau lateness-nya di sini. Shortage sebenarnya ya, lebih tepatnya. Oke. Nah, di sini jangan lupa saya juga tuliskan, narasikan di sini supaya saya tidak lupa. Minimize, tujuan dari studi saya apa tadi? Minimize cost of lateness supply, cost of oversupply, dan cost of distribution. Sudah. Dan gambar kotak di sini menunjukkan bahwa ini adalah merupakan sistem yang tertutup. Begitu ya. Oke. Jadi ini model konseptualnya. Dari model konsep ini kita harus yakin semuanya sudah masuk di sini. Jadi kalau model konseptualnya masih ada yang kurang, nanti karakterisasi sistemnya juga ada yang kurang nanti. Kalau karakterisasi sistemnya kurang, nanti formulasi modelnya juga kurang juga gitu ya. Jadi jangan sampai di model konseptual masih ada yang kurang gitu. Perhatikan karena paling mudah kita mengecek dari model konseptual gitu ya.
Isunya sudah di sini. Nah, di sini oke, maaf sebelumnya mungkin ada pertanyaan, Bu, ini kenapa hanya oversupply ya? Ya, tadi saya tambahkan di sini karena tadi saya menggunakan asumsi gitu ya. Asumsi yang saya pakai karena ini adalah model yang basic yang pertama saya bikin. Yang pertama saya bikin di sini saya menggunakan asumsi bahwa supaya memudahkan gitu ya, maka shortage itu tidak ada. Jadi ketika saya membuat satu model yang supaya bisa balance begini, distribusinya bisa balance, bisa seimbang, maka di sini dalam model ini saya mengepush bahwa shortage ataupun lateness, kekurangan itu tidak boleh ada. Artinya berarti lateness itu harus artinya semua demand harus terpenuhi. Jadi yang kemungkinan terjadi hanya oversupply. Jadi kenapa di sini tadi kalian tidak menemukan S atau L barangkali simbolnya, karena saya di sini di awal saya mengasumsikan saya akan membuat, karena ini modelnya masih simpel begitu ya, karena masih basic, saya mengasumsikan shortage tidak ada. Nanti kalian akan lihat di model setelah ini ada ya. Jadi ini model ini adalah model yang paling basic ya, dan kemarin ada 2015 ya, angkatan 2015 mengembangkan model ini ya dalam tugas akhirnya itu angkatan 2015 ada yang mengambil topik ini, dia mengembangkan di mana shortage-nya itu tidak dibuat nol, tapi memang menjadi variabel. Jadi variabelnya ada oversupply, ada shortage ataupun lateness, dan juga cost of distribution. Ya, gitu. Tapi karena ini masih basic, saya hanya menghitung sebagai oversupply-nya saja, sementara lateness-nya atau shortage-nya tidak boleh terjadi. Artinya semua demand harus terpenuhi, gitu ya. Oke, baik. Kemudian, kita menuju kepada setelah model konseptual, maka berikutnya apa? Berikutnya adalah kita harus jelas clearly di awal asumsinya tadi apa begitu ya. Asumsinya tadi di sini yang paling penting tadi yang relevan dengan kalimat yang saya sampaikan tadi, poin ke-8 di sini, in the basic BHS the basic model use hard constraint of lateness. Jadi di sini saya menggunakan lateness atau shortage-nya adalah sebagai tidak boleh terjadi. Ya, jadi saya menggunakan hard constraint of lateness, artinya berarti lateness ataupun shortage-nya tidak boleh terjadi. Itu boleh saja kita sampaikan dalam asumsi. Kemudian di sini model deterministik, lalu sekalian sampaikan halal market can be supplied by more than one halal shortage. Terus kalian boleh jadi harus clearly di awal asumsinya seperti apa. Ya. Ini di sini juga saya sampaikan ya, karena ini masih basic, transportation cost itu tidak mempertimbangkan rute. Jadi yang penting hanya travel distance antara production host-nya dengan halal market-nya tadi itu saja. Jadi tidak ada rute di situ. Jadi yang penting jaraknya berapa. Nah, itu. Itu boleh nggak, Bu? Boleh-boleh saja, karena modeling itu kan sesuai dengan si pemodel gitu ya. Gitu, dan itu sifatnya adalah iteratif. Ya, dia bisa menggunakan prinsip elaboratif gitu ya, start simple gitu. Jadi tidak ada masalah. Ya. Jadi nanti semakin lama nanti akan kita kembangkan sehingga dia bisa lebih relevan dengan sistem nyatanya. Itu juga itu adalah sah seperti itu. Oke, baik. Kemudian tadi transportation cost, saya mengatakan adalah dia hanya mengconsider travel distance antara production host dengan halal marketnya, begitu ya, sehingga dia tidak seperti VRT ya, dia tidak ada routing di situ. Kemudian, nah ini juga yang penting, the model tidak mempertimbangkan truck capacity, begitu ya, karena saya tidak ingin riwah dulu dengan truck capacity, begitu. Kemudian, jadi di sini hanya seolah-olah seperti problem allocation problem, gitu ya, gitu. Kemudian di sini juga asumsi yang berikutnya, market itu ya dapat disuplai oleh lebih dari satu production house. Ini penting. Kalau misalnya kalian mengatakan halal market hanya boleh disuplai oleh satu production house, maka dalam model ke bawahnya juga akan begitu ya. Nah, jadi asumsi yang kedua ini ya, ketika kalian menstatekan bahwa halal market itu hanya bisa disuplai oleh satu production house, itu akan sangat berbeda formulasi modelnya dengan ketika kalian mengasumsikan bahwa halal market bisa disuplai oleh lebih dari satu halal structure house atau satu production house. Begitu ya. Jadi poin yang kedua harus jelas. Kemudian berikutnya ini juga poin nomor 3 juga sama, bahwa setiap production host apakah dia bisa mendeliver lebih dari satu market ataukah dia bisa apakah dia bisa mendeliver beberapa market ataukah dia hanya bisa mendeliver
satu market misalnya. Itu juga sangat mempengaruhi pada model ke bawahnya begitu. Termasuk tadi ya, ketika dia hanya tidak mengconsider track capacity ataukah dia mengconsider track capacity. Karena ketika kalian mengconsider track capacity begitu ya, maka nanti formulasi model matematikanya akan ada constraint terkait dengan track capacity ya gitu. Tapi ketika kalian tidak mengconsider adanya track capacity, berarti tidak ada constraint ke bawahnya terkait dengan track capacity begitu ya. Oke, baik. Ini makanya saya sampaikan kepada kalian karena ini adalah model yang paling simpel gitu ya. Oke, baik, berikutnya. Nah, setelah asumsi kemudian model konseptual, nah di sini ada karakterisasi sistemnya ada di sini. Ya, jadi karakterisasi sistemnya ada di sini. Di sini sudah jelas sekali elemennya apa saja, objeknya apa saja, parameter atributnya apa saja. Atributnya terdiri dari parameter dalam model nanti akan apa, variabel dalam model akan apa. Ya, nih ya. Jadi di sini karakterisasi sistemnya ada di sini. Ya, karakterisasi sistemnya ada di sini. Jadi yang pertama elemennya apa saja Bu? Berarti satu set dari production host, indeksnya apa gitu ya. Kemudian satu set serangkaian pas market ya, indeksnya apa. Nah, parameternya apa saja sudah disampaikan di sini, juga disampaikan notasinya apa. Production capacity begitu ya, demand-nya berapa, kemudian transkonsistennya, kemudian di sini ada alpha dan beta dan gamma. Beta dan gamma itu adalah untuk mentranslate untuk mengkonvert kilogram menjadi rupiah atau dolar di sini ya. Kemudian variabel keputusannya, nah tadi saya sampaikan asumsi sangat penting ya tadi ya, dan itu asumsi harus kita sampaikan ketika di awal sebelum kita melakukan konseptual model atau setelah kita melakukan konseptual model bisa ya. Silakan gitu ya. Nah, jadi asumsi sangat penting. Ketika saya mengatakan bahwa tadi di awal ketika saya mengatakan bahwa saya menggunakan hard constraint of lateness atau shortage product itu tidak boleh terjadi, maka decision variabelnya hanya ada dua, ya, hanya ada dua. Sebaliknya ketika nanti saya mengatakan bahwa shortage cost-nya itu boleh terjadi, maka variabel keputusannya menjadi berapa? Menjadi 3 gitu ya. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh ya. Kalau kalian lihat bahwa asumsi model konseptual itu ternyata sangat mempengaruhi dari karakterisasi sistem dan formulasi model yang kalian buat ya. Di sini variabel keputusannya hanya cukup 2 ya, karena tadi saya mengatakan bahwa shortage tidak boleh terjadi. Jadi tidak perlu dicari-cari lagi gitu ya. Jadi di sini hanya ada 2. Jadi yang pertama adalah quantity supply ya. Supply yang supply berapa banyak supply ya, SIJ itu adalah supply dari production ke market. Kemudian juga yang kedua adalah quantity QOJ ya. OJ itu adalah quantity oversupply-nya berapa dari tiap market. Oke, jadi karakterisasi sistemnya adalah ini. Ya, ketika kita bicara karakterisasi sistem itu ini. Gitu ya. Oke. Nah, setelah karakterisasi sistem, maka langkah berikutnya apa? Model matematika atau formulasi model matematikanya kan. Jadi kalau enak makanya karena kita sudah jelas di awal tadi ya, formulasi model konseptualnya, asumsinya, kemudian karakterisasi sistemnya sudah jelas sehingga formulasi modelnya tinggal enak. Sehingga tinggal kita buat cost of oversupply-nya apa, cost of transportation-nya bagaimana begitu ya. Concern-nya apa saja itu sudah sesuai dengan asumsinya itu tadi. Ya, karena kita mengasumsikan bahwa tiap halal market bisa disuplai oleh lebih dari satu production house misalnya, maka narasinya menjadi seperti ini ya, gitu ya. Jadi sum dari SIJ lebih besar ataupun sama dengan DJ. Kenapa Bu bisa seperti ini? Karena kita tadi mengasumsikan bahwa demandnya dari halal market boleh disuplai dari lebih dari satu production house. Kemudian yang nomor 1 ini concern-nya bisa begini, kenapa Bu? Ya kan tadi kita menarasikan bahwa production house itu bisa mendeliver beberapa halal market juga begitu ya, sehingga sum dari SIJ kurang dari ataupun sama dengan PI misalnya gitu. Ya, begitu. Bu, kenapa nomor 2 kita pakai lebih besar ataupun sama dengan yang nomor 2 ini? Jadi sum dari SIJ lebih besar ataupun sama dengan DJ ya. Karena tadi kita mengatakan bahwa bahwa shortage cost-nya tidak boleh terjadi. Jadi semua demand dari customer harus terpenuhi. Jadi kenapa kita pakai lebih besar ataupun sama dengan ya. Jadi artinya masing-masing constraint itu ada maknanya, dan maknanya itu sebelumnya sudah ternarasikan ketika kita ketika kita sudah membuat asumsi, sudah membuat model konseptual itu tadi. Begitu ya. Jadi kenapa ini Bu bisa pakai lebih besar atau sum dari SIJ lebih besar ataupun sama dengan DJ? Ya itu tadi karena kita tadi menggunakan bahwa
shortage ataupun kekurangan ataupun lackness itu tidak boleh terjadi dari tiap halal market, sehingga yang disuplai itu harus lebih besar ataupun sama dengan demand-nya, kan begitu ya. Gitu ya. Baik. Kemudian yang ini juga nomor 3 adalah formulasi bagaimana kita menghitung oversupply ya, oversupply-nya. Jadi sum dari SIJ dikurangin dengan DJ itu adalah oversupply dari masing-masing halal marketnya. Yang terakhir adalah non-negativity constraint. Ini sudah pakem ya, selalu ada. Ya, jadi jangan sampai lupa. Ya, kalau kalian ingat ketika OR1 ya, non-negativity constraint itu wajib ada. Wajib ada dalam rangka bahwa kalau kita ingin mendeklarasikan bahwa variabel yang akan kita tentukan itu tidak boleh negatif ya. Kalau misalnya dalam kasus kalian variabelnya boleh negatif ya tidak perlu pakai non-negativity constraint ya. Tapi normally biasanya variabel yang ingin kita tentukan itu nilainya bukan negatif, sehingga kita pakai non-negativity constraint. Nah, sehingga the whole mathematical model ya untuk kasus ini seperti ini ya sudah selesai. Ya, gitu ya. Oke, baik. Itu sekilas penjelasan saya terkait bagaimana kita melakukan the whole step untuk suatu pemodelan sistem dengan model matematika. Saya berharap ini cukup jelas, dan kalau ada yang belum jelas bisa kalian baca lagi paper saya ini, cukup di section 3-nya saja. Ini saya sampaikan paper yang paling mudah ya model matematikanya, sehingga saya berharap kalian lebih mudah untuk mencernanya, karena ini untuk menjelaskan kepada kalian bagaimana step-step dalam suatu modeling sistem ya. Jadi selalu diawali dari problemnya yang jelas begitu ya. Tujuan studinya juga jelas ya. Kemudian kita membuat model konseptualnya, sehingga kalau problemnya dan tujuannya jelas itu maka konseptual modelnya juga clear begitu ya. Pastikan model konseptual itu juga sudah mengidentifikasi elemennya apa saja, variabelnya, parameternya, atribut-atributnya apa, tujuan studinya juga jelas apa, begitu ya. Itu sehingga ketika kita akan menuju, termasuk juga asumsinya apa saja yang kita pakai harus clear di awal, ya. Sehingga ketika kita melakukan karakterisasi sistem, kita bisa melakukannya dengan benar, begitu karakterisasi sistemnya, dan tidak ada dan inline dengan model konseptual dan asumsi yang sudah kita buat ya. Sehingga ketika kita membuat formulasi model matematikanya kita bisa membuatnya dengan benar gitu ya, dan sesuai dengan sesuai dengan permasalahan dan tujuan studi yang akan kita capai. Artinya dengan menggunakan dengan model matematika yang kita buat ini, maka dia bisa menjawab pertanyaan itu tadi, bisa menjawab tujuan dari permasalahan kita. Jadi dengan model yang kita buat ini ya, maka dia bisa meminimalkan oversupply dan juga meminimalkan transportation cost ataupun distribution cost, dan juga memastikan bahwa shortage cost-nya tidak terjadi. Ya, jadi kalau dari sini maka kita bisa sampaikan bahwa model yang kita buat ini ya itu bisa meminimalkan oversupply cost, bisa meminimalkan distribution cost ya, dan juga bisa memastikan bahwa shortage cost-nya adalah zero, tidak ada. Ya, karena shortage cost-nya sudah pasti tercover di sini. Sum dari SIJ lebih besar atau bersama dengan DJ. Di sini berarti sudah mengcover bahwa shortage cost-nya tidak mungkin terjadi. Artinya semua customer demand ataupun halal market itu harus pasti terpenuhi sebesar demand dari market tersebut. Oke, begitu. Oke, baik, alhamdulillah sudah selesai ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau ada pertanyaan, masih belum bisa unmute ya? Oke, baik. Tidak ada pertanyaan ya? Oke. Cukup jelas kah? Jelas. Oke, baik. Yang menjawab Akbar ini. Oke. Yang lain? Jelas. Oh ya, alhamdulillah. Cukup jelas atau tidak mengerti? Oke, baik. Ya, oke, baik, alhamdulillah. Ya, baik. Jadi ya, alhamdulillah. Thank you untuk responnya ya. Zulhan jelas ya, Zulhan ya? Oke, baik.
Nanti mudah-mudahan kalau ada yang tertarik bolehlah ngambil. Ya, mungkin nanti ditanyakan di grup chat. Ya, silakan. Ya, baik. Nanti jadi ini materi untuk UTS-nya ya, materi untuk UTS-nya hanya sampai yang konsep tadi ya. Jadi tidak akan saya tanyakan untuk bagaimana kalian membuat suatu saya tidak akan menanyakan kalian membuat suatu model konseptual gitu ya, atau membuat suatu apalagi membuat suatu formulasi matematika ya. Itu nanti setelah UTS nanti akan saya tanyakan. Jadi yang materi UTS ini lebih kepada konsep-konsepnya ya, lebih pada konsep-konsepnya, misalnya yang harus kalian pahami tadi prinsip pemodelan, langkah-langkah dalam melakukan pemodelan itu sudah pasti akan saya tanyakan. Jadi langkah-langkah pemodelan itu pasti akan saya tanyakan, prinsip-prinsip pemodelan gitu ya, akan saya tanyakan. Kemudian bagaimana kalian bisa mendefinisikan sistem, kemudian variabel, atribut dan sebagainya, itu mungkin nanti juga akan saya tanyakan gitu ya. Dan nanti mungkin akan saya berikan waktu UTS tidak banyak ya, supaya mengurangi probabilitas untuk yang tidak begitu ya. Jadi nanti mungkin UTS mungkin hanya sekitar 1 jam atau 1,5 jam maksimal ya. Jadi 1 jam atau 1,5 jam, karena mungkin yang pasti dia tidak multiple choice ya, tapi dia esai ya. Tetapi kan ini mudah ya, karena dia kan hanya konsep ya. Begitu. Jadi mungkin nanti akan saya berikan durasi waktu UTS hanya sekitar 1 jam, maksimal itu 1,5 begitu ya. Jadi silakan dipelajari baik-baik supaya nanti ketika soalnya muncul kalian bisa langsung menjawab dengan baik ya. Begitu. Dan tolong ini materi untuk tingkat atas ya. Kalian tolong meskipun kita banyak sekali keterbatasan, saya sendiri juga banyak keterbatasan dalam melakukan pengajaran, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kalian pahami dengan baik ya, dan bisa kalian pahami dengan baik begitulah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya record ya. Nanti saya rekam, walaupun saya tidak tahu ini karena yang pasti cukup lama ya. Nanti saya tidak tahu apakah nanti saya meng-share-nya ke kalian dalam bentuk apa ya. Karena kemarin ketika dalam mata kuliah OR itu saya merekam itu hampir nggak ada 1 jam gitu. Itu saya susah nge-share-nya. Jadi akhirnya saya kirim ke YouTube gitu ya, baru bisa. Gitu ya. Oke, baik. Baik, cukup sekian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA Group ya. Saya mengucapkan terima kasih atensi kalian ya, selama 2 jam kalian bisa menyimak dengan baik. Saya berharap ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan tetap semangat. Insya Allah nanti kita bertemu dengan kesempatan yang lain. Dan minggu depan kita UTS. Ya, baik. Begitu dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Ya, terima kasih. Silakan kalau mau live, silakan. Sebentar. Keliru. Ini adalah record ini ya, posnya ya. Stop.